Yakub itu keturunan langsung dari Ishak, Pak. Dan di dalam Israel itu terdiri dari 12 suku. Makanya saya bilang. Bani Israel. Makanya saya bilang itu abang yang mempelajari. Jadi saya tidak tahu. Gini Pak, saya lagi bertanya tentang keimanan Islam tentang Israel ini seperti apa. Kita melihat orang bodoh. No Pak, tadi bertanya tentang Muhammad bangkit, Bapak tidak membangkitkan orang, Bapak tidak bisa menjawab. Sekarang pertanyaan saya tentang Bapak adalah Israel itu siapa? Sabar. Muslim itu apa itu, Pak? Saya mau tanya, Muslim itu apa? Kalau abang tahu. Bang RK dan Bang Yosep makin luar biasa dalam penginjilan mereka dan dalam berapologet, membuat banyak orang menjadi pusing, khususnya orang-orang yang dari agama seberang, tidak mampu menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi yang disampaikan oleh Bang RK dan juga Bang Yosep. Jadi sungguh luar biasa segala rahasia yang disembunyikan, yang membuat orang tidak mengerti akhirnya paham. Dan harapannya melalui pelayanan berapologet ini lebih banyak lagi jiwa yang bertobat terima Yesus. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama-sama keseruannya. Yang menciptakan, betul? Betul. Oke, saya pegang. Kemudian, kedua pertanyaan saya, naik haji ini sebelum adanya Islam atau sesudah adanya Islam? Nah, itu saya kurang paham. Saya jujur, saya kurang paham di situ. Oke, nggak paham. Karena kan saya baru Sekarang. mualaf, gitu loh. Oke, sekarang saya tanya, naik haji ini Allah yang ciptakan, betul? Betul. Oke, sekarang berarti Allah juga memerintahkan untuk naik haji. Iya jelas, Bang. Itu namanya rukun, pengertian rukun dasar. Oke, apakah Allah memerintahkan naik haji dan tawaf kepada 360 berhala? Nah, saya belum sampai ke situ. Nanti saya cari sumbernya. Sekarang saya pegang sumber nih. Sekarang kita lagi membedah nih. Oke, buka, Ya, buka Bang. kita lagi membedah nih. Buka. Oke. Ini dalam Sirah Nabawiyah Mubarakfuri. Oke. Ya. Pengertian Sepakat, saya tidak menyimpulkan, tapi saya cuma bertanya. Tadi kata kamu bahwa Allah yang menciptakan, betul? Betul. Oke, sekarang kita lihat baik-baik. Kau bilang Allah yang menciptakan. Abang punya Makanya saya sumber. tanya kamu. Saya punya sumber ya. Oke. Nih ya. Mubarakfuri ya. Oke, Abang dari Sirah Nabawiyah. Oke, lanjut. Mubarakfuri ya. Ya. Sekarang ini ada dua hal, nanti akan muncul pertanyaan baru nih. Ya, tatkala Rasulullah menaklukkan Mekah di sekitar Ka'bah, ada 360 berhala. Nah, muncul pertanyaan baru dari sini, ya. Pertanyaan baru yang muncul dari sini adalah tahun berapa Rasulullah meruntuhkan berhala di Ka'bah? Tahun berapa? Ya. Iya, Bang. Saya tanya nih. Oke. Kemudian kau lihat ini. Sebelum Rasulullah menghancurkan berhala 360 berhala ini, ya, kita lihat mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala. Yang mayoritas apa ini? Diciptakan. Saya ulangi lagi, diciptakan. Oke. Amar bin Luhai. Siapa? Sementara orang-orang yang mengira yang diciptakan Amar bin Luhai itu adalah sesuatu yang baik dan tidak mengubah agama Ibrahim. Sekarang kita lihat apa yang diciptakan oleh Amar bin Luhai. Saya baca ayat kedua di keduanya, poin kedua. Terus, mereka Bang, lanjut, menunaikan terus. haji dan tawaf. Terus. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud. Nah, sekarang tadi kamu mengatakan naik haji itu adalah yang menciptakan itu adalah Allah. Kenapa di dalam Sirah Nabawiyah yang menciptakan itu adalah Amar bin Luhai? Jawab. Bang, saya punya kitab namanya Al-Quran. Ya Bang ya. Sirah Nabawiyah itu bukan firman dari Allah, Bang. Paham? Abang sampai sini paham? Nah, Abang saya kan bicara sejarah, itu sejarah, teman. Allah, Bang, sejarah, Bang. Sejarah sama Lah, pedoman. sejarah itu sejarah. Sejarah sama Al-Quran. Masakah kau melupakan sejarah?
Sekarang kalau tidak ada sirah nabawiyah ini, kau tahu nggak? Banyak orang yang menjual sirah nabawiyah ini adalah agar menumbuhkan kecintaannya dia kepada Rasulullah. Baik, itu salah satu kebaikan, betul, saya akui. Oke, betul? Betul. Nah sekarang bagaimana saya menumbuhkan rasa kecintaan saya kepada Rasulullah ketika saya membaca ini, lalu saya menemukan antara sejarah, fakta sejarah, dan juga di dalam kitab kamu. Di kitab kamu yang menciptakan itu adalah Allah. Betul. Bahkan Allah memerintahkan sampai ke dalam di rukunnya. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa di sini Amar di dalam sejarah, fakta sejarah, Amar yang menciptakan itu? Abang kenapa berpatokan ke sejarah? Sedangkan Allah menurunkan firman lewat Al-Quran. Kenapa? Allah, Kan ini fakta. Abang, sejarah itu berbagai macam sumber banyak, Bang. Saya buka lagi mau? Biar sama-sama. Ini fakta loh, teman. Abang namanya egois. Kenapa? Sekarang kau jawab dulu dong. Iya, saya membenarkan, Bang. Sekarang Tapi saya kau juga... kan bilang bahwa saya itu musyrik. Ya, kalau saya itu musyrik, tentunya kau bisa menjelaskan ini. Bang, saya punya Al-Quran, Bang. Saya juga punya versi saya sendiri. Masa saya nggak boleh menjelaskan apa kitab saya? Kan lucu itu namanya. Silakan kau jelaskan. Tetapi harus sesuai dengan apa yang saya tanyakan ya. Silakan. Oke, Abang buka Al-Baqarah 124 127. Bukalah dan baca. Oke, sabar. Sejarah juga, kemerdekaan Indonesia juga sejarah, Bang. Iya, bahwa bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, itu kata Insinyur Soekarno. Betul. Cuman Al-Quran ini lebih kompeten daripada sejarah. Hadis kau pakai enggak? Pakai, Bang, untuk menerangkan akhlak kami gitu loh. Gimana kita menjalani Islam tanpa kita tahu aturannya. Rasul ditunjuk sebagai kehidupan kita itu harus mencontohkan beliau gitu. Bukannya agama itu semua menganut ke Rasul, bukan. Allah, awalnya Allah dulu gitu, Bang. Jawab yang saya tanyakan. Sabar, Bang, sabar. Kita pakai sumber. Kalau adu mulut kasihan yang bawah. Iya makanya ya. Yang tidak suka dengan live-nya saya silakan keluar aja ya. Saya tidak paksa kalian untuk di sini. Silakan keluar. Ya. Kalau kalian pendukung sebelah silakan ke sebelah, jangan di sini. Saya tidak larang suruh kalian di sini. Silakan keluar. Ya. Enggak, abang saudara saya. Saya enak diskusi nih. Enggak, saya enggak ngomong kamu, saya ngomong orang Kristen di bawah. Kalau tidak suka dengan saya, keluar aja. Ya, silakan. Air apa? Ngeces saya tadi, ngeces. Nih, Bang ya. Silakan. Ini banyak, Bang. Satunya ya. Dan ingatlah kami menjadikan rumah Ka'bah ini sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ingatlah ketika kami menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat dan kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang beritikaf, dan ruku serta bersujud. Nah, ini ada lagi, Bang. Abang percaya yang mana? Saya tanya lagi balik, coba. Saya tidak percaya semuanya. Nah, itu dia kayak gue sendiri. Saya tidak percaya semuanya karena kamu tidak bisa meyakinkan apa yang saya tanya. Karena, Bang, itu jadi ceritanya gini, Bang. Yang saya tanya adalah naik haji ini ciptaan siapa? Kau bilang Bang. Allah. Tetapi menurut fakta nih. sejarah yang ciptakan itu adalah Amr bin Luhai. Astagfirullahaladzim. Yang benar yang mana? Allah kamu siapa? Bang, sejarah, Bang, sama keyakinan jauh, Bang. Abang udah perbedaannya udah jauh dari sejarah ke agama tuh jauh sekali, Bang. Sejarah itu penting loh. Oke, saya, Bang, bisa saya membuat dusta nih untuk cucu saya nanti ya. Kalau saya bahas iman kitab kamu, nanti kau bilang penistaan. Makanya saya main sejarah nih. Saya nggak mau terjebak. Buka kitab Karena Abang aja. Saya hidup di negara hukum. Jadi saya nggak mau bahas kitab kamu. Saya bahas sejarah. Saya beda dengan orang yang tinggal di luar negeri yang bebas bahas kitab kamu. Saya menghargai iman kamu. Saya tahu saya menghargai negara kita negara hukum. Makanya ketika saya membahas sebuah sejarah, Anda respon dong. Karena kalau saya bahas kitab kamu bisa. Tapi saya tidak mau terjebak. Abang tadi menyalahkan saya. Kenapa yang menciptakan naik haji itu bukan Allah? Abang sudah menjelaskan. Saya tanya, saya nggak menyalahkan. Saya tanya,
Iya. Yang menciptakan naik haji itu siapa? Allah, Bang. Allah. Allah. Kenapa di situ mengatakan naik haji? Makanya saya tanya, sebelum adanya Islam atau sesudahnya ada Islam ada naik haji? Jadi gini, Bang. Ini saya baca lewat sumber ya, biar Abang jelas nih. Oke. Saya ikutin. Jadi apakah Allah tidak pernah menurunkan ayat yang membuat kamu bingung lalu dia menariknya lagi? Enggak, Bang, enggak. Kalau di sini konteks di Al-Baqarah itu gini, Bang. Konteks di Al-Baqarah itu, dan ingatlah ketika Tuhan menguji Ibrahim, berarti ini di masa Nabi Ibrahim ya, Bang. Dengan berapa kalimat lalu Ibrahim menunaikannya. Dia berfirman, saya jelaskan. Dia berfirman itu siapa? Allah. Saya pegang. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi manusia. Ini sebelum ada Nabi Isa, sebelum ada Nabi Muhammad ya. Geser dulu nih, biar sama-sama sepakat nih. Oke? Oke, saya pegang. Oke. Tenang, saya catat. Ibrahim berkata, dan dari keturunanku, dia berfirman, janjiku tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang zalim. Sampai situ paham, Bang? Oke. Sekarang gini, saya paham ya. Saya paham, tapi saya ada pertanyaan. Pertanyaan saya gini. Ibrahim dulu atau Musa dulu? Saya buka sumber dari Islam ya. Tunggu, Bang. Nggak, saya tanya. Yang dulu Ibrahim dulu, Abraham dulu atau Musa duluan? Iya, saya buka dulu, Bang. Kalau saya ngomong aja, Bang, nanti yang ada di bawah kasihan. Enggak, yang Bang. duluan ada ini Abraham dulu atau Musa? Simple. Kau dulu Kristen, harusnya kau tahu. Abraham duluan ada atau Kristen dulu? Musa dulu. Abang suka mengklaim. Saya ini membuka dari sumber. Katanya by data, Bang. Yang saya tanya, Abraham dulu, terlalu lama. Abraham dulu atau Musa dulu? Simple. Heran ya, kita suruh buka data, tapi disuruh adu congor. Bingung kita nih, Saya Bang. nggak adu congor, saya hanya minta kau jawab dengan saya buka, cepat. Bang. Jadi Oke, silakan kau buka. Kau harus jawab esensi pertanyaan saya. Betul, silakan. saya buka. Kita bahas tentang Ka'bah nih. Sabar. Silakan, kelamaan. Kelamaan ini, serius. Pantas kau meninggalkan Kristus itu pantas karena kau tidak tahu mana duluan, Abraham dulu atau Musa duluan. Pantas kau meninggalkan Kristus. Sabar, Bang, sedikit lagi, sabar. Serius, pantas kau meninggalkan Kristus karena kau tidak bisa tahu Abraham dulu atau Musa duluan. Pantas kau tinggalkan Yesus. Abang ini mau diskusi apa marah-marah nih, Bang? Saya bingung nih. Karena saya bingung, kau sampai meninggalkan Kristus ini, saya bilang wajar. Sambil kau cari data toh. Bang. Karena apa? Saya bilang wajar karena apa? Masa saya tanya Abraham dulu atau Musa dulu, kau nggak bisa jawab? Oke, Bang, ini ketemu nih. Ibrahim dulu, Bang. Ya kan? Ibrahim dulu. Ibrahim dulu. Oke. Nah, menurut buku apapun, Ibrahim yang membangun Ka'bah, betul? Jangan gitu dulu. Abraham versi siapa? Enggak, jawab. Abraham yang membangun Ka'bah, betul? Ibrahim di sini bukan Abraham. Oke, Ibrahim yang membangun Ka'bah, betul? Nah, jelas itu benar. Lanjut. Oke, betul. Sekarang, pertanyaan kedua saya. Ketika Ibrahim sudah membangun Ka'bah, di situ ada perintah naik haji atau enggak? Ada, ini jelas, kena kau. Ada nih, ada. Oke, ada. Ada. Pertanyaan keempat saya, justru kau yang kena di sini. Jika perintah naik haji sudah ada, kapan Nabi Musa naik haji? Selamat datang di kebenaran. Setelah Nabi Adam. Tunjukkan datanya di mana Nabi Musa naik haji. Sabar dulu, sabar. Pakai. Kapan Nabi Musa naik haji di Arab? Jawab. Kau bilang kena, kau RK. Kau yang kena. RK itu step by step tapi nyengat. Karena membuat orang mengerti. Sabar, Bang, sabar, jangan emosi.
Kapan Nabi Musa naik haji? Kalau ada perintah naik haji ketika Ibrahim membangun Ka'bah, pertanyaan saya adalah kapan Musa naik haji? Jawab. Kapan Musa bilang labaik Allahumma labaik? Kapan? Jawab. Kena kau. Abang buka. Tunjukkan datanya. Kapan Musa naik haji? Nih, abang buka di Al-Baqarah 124 sampai 127 dan buka lagi QS Al-Qasas 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Al-Baqarah berapa? 124 sama 127. 124. Ya. Ini ada dua nih. Oke? Kita Coba bahas saya baca. semuanya. Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu dia melaksanakan dengan sempurna, dia berfirman sesungguhnya menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh dia Ibrahim. Awalnya aku ceritain mohon terus. ya. Sabar. Allah berfirman, doa aku kabulkan. Mana di sini Musa diperintahkan naik haji? Kagak Sabar ada. dulu, sabar. Kagak Ini ada. lagi dibuka. Sabar dulu, sabar. Mana? Selamat datang Nah, di nih kebenaran. Bang, abang buka. Abang buka di Al-Qasas ayat 1 sampai 3. Al-Qasas ayat 1. Ya. Ya. Membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dan dengan benar orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Firaun telah berbuat semena-mena di muka bumi. Penduduknya berpecah belah dan menindas segolong, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup. Mana dia naik haji? Sesungguhnya Firaun termasuk Nih, di sini, orang-orang yang Bang. berbuat Lihat dulu kerusakan sini. dan kami. Mana? Gak ada. Konteksnya, Musa lihat di naik sini haji. konteksnya. Tidak ada Konteksnya di sini konteks dikatakan Musa naik haji. Di sini ada, Bang. Abang bisa punya Mana? versi, saya juga punya Apakah versi. beda-beda Qurannya? Kan nggak Bukan. beda-beda. Tadi abang bisa buka sejarah, saya juga bisa Yang konteks pertanyaan buka. saya adalah, ketika kau mengatakan pertanyaan saya, apakah Ibrahim yang membangun Ka'bah? Kau bilang iya. Ketika Ibrahim sudah membangun Ka'bah, berarti ada perintah naik haji sama Allah. Nah, kemudian pertanyaan saya, karena Ibrahim duluan daripada Musa. Ketika Ibrahim sudah membuat Ka'bah dan ada perintah naik haji, pertanyaan saya, apakah Musa ada perintahkan naik haji? Di mana ayatnya? Kau buka Al-Baqarah 124. Tidak ditemukan Ya. bahwa Musa naik haji. Al-Qasas tidak ditemukan. Jadi yang mana? Nah, konteks di sini, Bang, dengerin dulu. Konteks di sini, semua nabi-nabi itu melakukan perjalanan haji. Di mana datanya? Jangan hanya klaim, tapi datanya mana? Kalau saya bisa on cam, saya akan on cam, Bang. Ya kau tinggal ngomong. Tadi kau buka Al-Baqarah 124, saya bukakan tidak ada. Saya buka Al-Qasas ayat 123 tidak ada. Nah, Nama benar yang konteksnya, mana, teman? nama konteksnya di sumber tafsir Al-Quran oleh Prof. Dr. Hamka. Saya tanya Al-Quran. Tadi saya buka itu, kau bilang tidak percaya. Sumber kami adalah Al-Quran, nggak ada yang lain. Betul, Bang. Kalau mau Namanya tafsir saya bisa buka nih, aja Ibnu Katsir banyak. betul, Bang. Nah Al-Quran sekarang itu, saya tanya Bang. kamu, kau jawab menurut Al-Quran. Betul. Di sini, Di mana? Bang. Di sini ada mana Musa konteksnya. naik haji? Di sini ada konteksnya. Jangan dakia, brother. Kau mualaf harusnya kau pintar. Di mana Ini. Musa naik haji? Karena saya pintar, saya masuk Islam, Bang. Makanya lihat Iya, dulu makanya sini saya tanya di konteksnya. mana Musa naik haji. Pertanyaan saya. Bang, abang baca dari atas deh. Ini kan Nah, saya baca ayat- dari atas loh dari tadi. Dari Al-Qasas Abang- 1, 2, 3 nggak abang ada. baca Ayat 2 dia bilang singkat. apa? Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Di sini ada, Mana? Bang. Di sini ada. Di mana bicara tentang naik haji? Dalam Di sini- Al-Qasas surah 28 ini. Abang tadi bisa percaya dari Sirawi Nih, kau lihat Nabawiah. baik-baik. Ini surat Al-Qasas ayat yang ketiga. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun. Dengan Itu udah sebenarnya jelas, untuk Bang. kaum beriman. Di dalam kisah Mana Musa Musa naik itu- haji? Di dalam kisah Musa ditafsir oleh Dr. Hamka itu, beliau melakukan perjalanan haji. Jadi di situ ada Di mana? asbabul- Tidak di sini dikatakan Musa naik haji. Astagfirullahaladzim. Memang di situ tidak ada dinyatakan. Coba Bang. kau bacakan. Ada nggak dalam ayat 1 Musa naik haji? Betul tidak Nih, ada. ada Bang. nggak kau baca di sini? Coba kau baca. Ada nggak? Coba. Ada nggak Musa naik haji? Ada nggak Musa ke Arab? Abang RK. Mana? Mana Musa ke Arab, teman?
Mana? Kita kalau hanya membaca Quran tanpa asbabul Tidak wujud, ada Musa ke Arab, teman. susah dibantah kalau itu. Gini, tadi kan saya bertanya kepada kamu, ya. Ketika saya membawa buku Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, kau tidak terima. Kau bilang dasar saya adalah apa-apa. Al-Quran. Saya terima, Sabar, saya kau diam terima. dulu, kau diam dulu. Alah. Saya membawa Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, kau bilang dasar saya Al-Quran. Ketika Iyalah. saya bilang, oke, saya ikutin mau kamu. Kita Ya. bahas Al-Quran, saya tanya Al-Quranmu. Saya tanya, Betul. di mana Nabi Musa naik haji atas perintah Allah? Ya, ketika Ibrahim sudah membangun Ka'bah. Iya. Kau bilang, kau lari ke tafsir. Tadi kau bilang lari ke Al-Quran. Kita putar-putar. Nanti ketika Bang. saya membawa nanti data ini, Ibnu Katsir, kau bilang, dasar saya adalah Al-Quran. Kita Saya putar-putar boleh, terus di situ. saya boleh bantah, Bang? Sedikit, Gini, sedikit. jadi kau Sedikit, ini sedikit. dasar kau diskusi dengan saya ini mau diskusi pakai tafsir Al-Quran atau Sirah Nabawiyah? Jawab. Sedikit Bang, sedikit. Ini pola pemainan berpikiran ya. Abang bilang di mana Musa itu melakukan ibadah haji. Bang, yang namanya Nabi udah dikuasai nih dari Nabi Adam, Ibrahim, Musa, itu semuanya Muslim Bang. Mana ada Muslim yang nggak naik haji? Pikir logika Abang coba. Betul? Kalau semua Muslim naik haji, kau tinggal buktikan kepada saya di mana Nabi Musa naik haji. Bang, kalau semuanya di Al-Quran diceritain Adam Kapan naik Nabi haji, Musa Idris itu? naik Kapan haji, Nabi Musa? Nuh naik haji, Nabi itu Musa ini Quran, kan Bang. tidak bisa. Sabar, Yang kau ada, dengar. Bang. Nabi Musa ini tidak diizinkan untuk masuk ke tanah-tanah perjanjian, betul? Mana coba pakai sumber, jangan cuma congor. Iya, Taurat mengatakan itu. Congor aja. Oke kan? Sumber Bang, sumber lah, Ketika sumber. dia gitu. tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Nah, Ya. ketika dia tidak masuk ke tanah perjanjian itu, apakah dari sejak kapan ketika dia tidak izin masuk ke tanah perjanjian dia ke Arab? Tahun berapa Ibrahim membuat Ka'bah itu di Arab? Kenapa waktu itu ini logikanya gini, logika dasarnya gini. Kalau Ibrahim duluan ada, kenapa saat itu Allah tidak memerintahkan Musa dan bangsa Israel pergi ke Arab? Karena tanah perjanjiannya adalah Arab. Kenapa dia harus pergi ke Israel? Kalau Ibrahim sudah membangun Ka'bah, kenapa Musa tidak langsung saja ke tanah ke Arab? Coba jawab. Coba jawab. Abang soalnya muter-muter jadi ke Israel. Enggak, kamu sekarang. logika dong, saya nggak muter. Kamu gini. Gini, Ketika Bang. kau memerintahkan Ibrahim yang duluan ada dan Ibrahim yang membangun Ka'bah, Iya. ya, kenapa saat itu Allah tidak memerintahkan bangsa Israel pergi langsung ke Arab karena di Arab sudah ada Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim? Dan saya Kenapa punya harus pergi ke tanah perjanjian? Jawab. Logika kamu coba pakai. Kalau kau Ini, kita Bang. tutup kitab, kita pakai logika nih. Ya udah, logika Abang begitu ya. Jangan menanya tapi Nah, kalau logika saya adalah ketika Ibrahim yang membangun Ka'bah, kenapa ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub tidak memerintahkan Musa langsung saja ke Arab dan pergi tawaf di Ka'bah di Arab? saya juga punya logika. Gimana caranya? Enggak, kau jawab dulu pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Abang punya logika bertanya. Saya punya katanya logika mualaf tidak boleh cerdas. bertanya. Heran saya tuh. Katanya cerdas. Turun kamu bro, pakai akun palsu, turun kamu. Logika saya kan gini kan. Ketika kamu mengatakan Ibrahim yang membangun Ka'bah, saya ikutin. Oke, it's okay. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah ada perintah Nabi Musa naik haji? Kapan Musa ke Arab? Kemudian kedua adalah, ketika Ibrahim yang membangun Ka'bah, kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi Musa dan bangsa Israel langsung ke Arab? Kenapa harus pergi dulu ke mana itu? Ke bangsa Israel. Kenapa tidak langsung ke Arab? Coba mikir, coba. Coba, saya nggak mau bilang RK kalah, mau apa, panik terserah. Tapi saya mengajak kalian berpikir cerdas nih. Ya, kalian berpikir cerdas nih. Cerdas kalian seperti apa? Kenapa Allah tidak memerintahkan Musa dan bangsa Israel langsung ke Arab saja? Kenapa harus pergi ke bangsa Israel? Kenapa nggak ke tanah Arab? Kalau memang Arab itu sudah dijadikan Mekah atau Baitullah sama Ibrahim saat itu, lalu dipasang batu Hajar Aswad di situ, batu dari surga menurut Ibnu Katsir. Coba kalian mikir,
Teman-teman jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa love orange-nya, jangan lupa share-share-nya. 1 orang 5 kali share. Coba mikir, saya ngajak kalian berpikir cerdas nih. Ya. Saya ngajak kalian berpikir cerdas gitu. Ya. Kenapa tidak mau berpikir secara terbuka? Jendela pikiran kalian ini terbuka gitu. Kacau kalian ini ya. Susahnya adalah ketika kalian tidak mau jujur dalam diskusi. Itu yang susahnya, teman. Silakan. Halo Pak Syam, silakan buka kameranya. Apalagi diskusi dengan orang nggak on cam, itu takianya mau di on, teman. Serius. Oke, kita turun dulu. Makasih yang sudah kasih gift-giftnya, mawar-mawarnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan. Tuhan Yesus memberkati ya yang sudah kasih mawar-mawarnya. Halo, Kristen bukan? Halo. Halo, Kristen bukan? Ya, Kristen bukan? Islam. Silakan buka kameranya, teman. Aduh, enggak. Silakan buka kameranya. Silakan. Aduh, enggak tahu caranya ini, Bro. Terima. Simpan ini gimana? Udah simpan. Iya, simpan, pencet. Ya, ini saya sudah simpan ini. Sok, pencet oke. Loh. Simpan aja, simpan. Ya udah, simpan di bawah dulu ya, teman. Simpan di bawah dulu ya. Simpan di bawah dulu ya. Simpan di bawah dulu. Ya, kita naikin lagi. Edgar, silakan Edgar. Saya nggak mau asal teriak-teriak. Dari tadi kau bicara nggak pakai data, malas ya. Halo Mas Edgar, Kristen bukan? Muslim. Ya, buka kameranya teman. Buka kameranya teman. Oh, ya, sudah. Oke, duduk teman, duduk. Ya, sudah duduk. Sudah duduk. Ya, silakan. Ya, suaranya kencang, apa yang mau diskusikan, silakan. Nggak ada, gua cuma sudah tahu aja semua dari isinya kamu itu sudah tahu. Ya udah, kosong, kau turun. Gua kosong ampas kopi, turun. Ya, saking berisinya kamu itu, ya akhirnya kamu tidak bisa berbuat apa-apa di negeri ini kan. Sekolah-sekolah swasta itu kan, Kristen itu kan berprestasi semua. Gitu kan, saking kamu berprestasi. Ya. Silakan, saya kasih naik lagi. Rizal, silakan Rizal. 2,8 teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 500k teman-teman ya. 500k tap-tap layarnya teman-teman ya. Jangan lupa share-share-nya, 1 orang 5 kali share. Jangan lupa lope-lope orange-nya. Tuhan Yesus memberkati. Buka kameranya Bang Rizal, Kristen bukan? Kutuklah manusia ini. Kutuk dia. Oke, silakan. Mantap nih Rizal. Ya Pak. Oke, Salam suaranya sejahtera. gedein Pak. Ya, salam sejahtera Pak. Apa yang mau diskusikan? Yesus dengan Isa Damai Pak. dan Silakan. bahagia Pak. Oke, silakan Pak. Damai sejahtera juga Pak. Silakan. Salam sejahtera, damai dan bahagia seluruh makhluk Pak. Ya, seluruh makhluk. Yang memberikan damai sejahtera itu siapa Pak? Yesus Kristus kan? Kan Yesus setelah kebangkitan dia mengatakan, damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia bangkit baru dia ngomong kayak gitu. Benar sekali Pak. Jadi kenapa tidak percaya Yesus kalau Yesus yang memberikan damai sejahtera? Ya, itu yang abang pelajari gitu kan.
Nah, sekarang kita diskusi Isa dengan Yesus nih, Pak. Ya. Ya, apa yang mau Bapak tanyakan tentang tema ini, Pak? Silakan. Oh, tidak ada, Pak. Masalah Isa atau Yesus itu adalah sebuah agama yang dianut oleh manusia. Itu yang mereka percayakan terhadap agamanya. Apakah benar itu Isa atau Yesus? Karena Bang RK menjalankan dari perjalanan agama Kristen Pak ya? Ya. Kristen, karena agama itu adalah jalan, Pak. Kata siapa agama adalah jalan? Kata yang saya pelajari. Agama itu jalan dari manusia atau jalan dari Allah? Jalan dari Tuhannya itu. Karena menurut sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945, agama itu dari bahasa Sanskerta, yaitu A dan Gama, artinya tidak kacau. Ya, yang diciptakan oleh manusia, kemudian terbentuklah institusi itu. Benar. Ya, organisasi itu. Jadi sesuai dengan runutan seperti itu, yang menciptakan agama ini kan adalah manusia. Benar. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan agama itu ciptaan Allah? Agama itu adalah sebuah keyakinan manusia itu atas karma yang dia simpan masa lalu itu direinkarnasi di kehidupan kemudian. Gini Pak, agama ini menyelamatkan atau tidak? Menyelamatkan. Asal dia tahu jalan dia menuju Tuhan tadi. Nah sekarang, jikalau agama menyelamatkan, Nabi Musa agama apa? Agama Nabi Musa itu agamanya Muslim. Emang ada agama Muslim? Muslim itu bukan agama. Iya, tadi kenapa kau bilang agama itu Muslim itu agama? Ya, saya terjebak dengan bahasa Bapak. Makanya saya tanya, agama itu Nabi Musa itu agama apa? Nabi Musa itu agamanya bukan agama dia. Dia mencari jati diri dia sebagai makhluk di dunia ini yang disumberkan dari Tuhan yang mana yang mengantarkan dia sampai ke dunia ini. Makanya, dalam surah Al Imran ya mengatakan inna dina indallahi islamu, betul? Betul lah. Agama yang diridhoi adalah di sisi Allah adalah agama Islam, betul? Ya. Nah, jikalau apakah hanya agama Islam yang diridhoi? Islam itu yang saya tanya, apakah hanya agama Islam yang diridhoi? Oh tidak. Islam itu ada definisinya lah. Islam itu. Pertanyaan saya simpel, Bapak Rizal. Apakah hanya orang yang beragama Islam yang memeluk agama Islam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Hah? Tidak. Berarti apakah di luar Islam ada keselamatan? Ada. Di Kristen ada keselamatan? Ada. Kenapa tidak Hindu, masuk Kristen? Saya saya belum belajar ke Kristennya. Belum belajar ke Kristen, belum belajar ke Hindu, saya akan belajar itu, Pak. Hindu saya ingin belajar, Kristen saya ingin belajar, Buddha saya ingin belajar, Konghucu saya ingin belajar, tapi belum belajar ke situ. Jika agama Islam adalah agama yang diridhoi, yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, ya, yang menjadi pertanyaan saya adalah nabinya siapa Islam? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke.
Nabi Muhammad juru selamat atau tidak? Dia sebagai utusan dia, sebagai utusan dari manusia yang dari tempat yang gelap supaya menuju ke tempat yang terang. Maksudnya manusia itu harus dikasih simbol fisik supaya dia berkeyakinan. Karena pola pikir Yang pertanyaan saya gini, Pak. Ya, pertanyaan saya itu simple, Pak. Ya. Nabi Muhammad juru selamat atau tidak? Ya atau tidak? Siapa? Gimana, Pak? Nabi Muhammad adalah juru selamat atau tidak? Ya atau tidak? Ya. 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 Jika Nabi Muhammad adalah juru selamat, kapan Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Dia mengatakan itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya? Artinya sesungguhnya sudah ada suri toladan di dalam diri Rasulullah. Nah, suri toladan itu apa? Gini, Pak. Limang. Gini. Bapak ngerti nggak? Bapak memeluk agama Islam. Ya kan? Bapak memeluk agama Islam. Ya. Ketika Bapak memeluk agama Islam, Bapak tentunya pasti dong bisa selamat dan masuk surga. Ya. Betul? Nah, apa dasarnya Bapak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Apakah Nabi Muhammad bisa menjamin Bapak itu ke surga? Bisa. Karena di setiap manusia itu sudah dititipkan dari sumber kehidupan tadi. Sumber kehidupan, manusia telah diciptakan sempurna. Allah tiupkan ruhku. Ruhkunya itu bukan ruh kita, ruh Allah. Di dalamnya ada 3. Allah punya roh nggak? Saya ada ruh. Allah punya roh atau tak? Allah punya ruh. Ruhnya itu ruh Allah. Manusia punya roh tak? Manusia itu tidak punya ruh, tapi dia punya. Lah kalau manusia insan. tidak punya roh, bagaimana manusia bisa hidup, Pak? Manusia punya roh atau tak? Manusia punya ruh. Allah punya roh. Allah punya roh tak? Allah punya ruh. Nah, sama tak dengan manusia? Sama. Bagaimana katakan laisa kamitslihi syai'un sementara manusia punya roh, Allah punya roh? Katanya Allah tidak serupa dengan makhluk dalam hal apapun. Kenapa Allah punya roh? Manusia punya roh. Bapak tahu nggak? Mukalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi. Kodrat irodat. Ya. Oke. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk kan? Jadi gini, Pak. Nah, sepakat nggak Allah serupa dengan makhluk? Tidak kan? Tidak. Nah, jikalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa Allah punya roh, manusia punya roh? Maksudnya itu Allah tiupkan ruhnya, ruhnya itu ku besar itu untuk Allah. Itu punya Allah. Punya roh Allah. Allah punya roh. Allah tiupkan ruh Allah, ruhku di situ. Manusia punya roh. Manusia itu di dalam ruh tadi ada 3. Di dalam ruh yang ditiupkan di seluruh manusia tadi ada 3. Apapun agamanya, Pak. Apapun agamanya. Sekarang gini, Pak. Ketika Nabi Muhammad Bapak mengatakan adalah juru selamat, pemberikan syafaat. Ya. Sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, Nabi Muhammad menjadi nabi usia berapa? Umur 40 tahun. 40 tahun. Sebelum usia 40 tahun itu, ya, ayah dan ibu Nabi itu beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Kan Nabi belum ada tuh. Islam belum ada tuh. Islam belum ada di zaman Nabi. Nah, jika ayah dan ibu Nabi beriman kepada Allah sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi,
Berarti apakah ayah dan ibu Nabi masuk surga? Masuk surga. Kata siapa, Pak? Ada Al-Quran, Pak. Al-Quran surah berapa? Ayah dan ibu Nabi masuk surga karena beriman kepada Allah. Jadi di Al-Quran itu, saya lupa ayatnya, Pak. Saya lupa ayatnya. Udah, saya buka datanya, Pak. Ya. Coba, Pak, baca, Pak. Dalam hal ini NU ya sumber. Coba baca, Pak. Baca, Pak. Iqra. Nggak kelihatan itu, Pak. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggil lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ibumu, ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Nah, ini Rasulullah mengatakan ayahku berada di dalam neraka. Katanya ayah dan ayah Nabi itu masuk surga karena beriman kepada Allah. Kenapa ini di dalam neraka, kata Rasulullah? Ya, oke. Sekarang abang lihat lagi. Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ibunya. Di sana beliau SAW menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah, "Aku sudah meminta izin untuk meminta ampun bagi ibuku. Tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku." Ya, nih abang perhatikan di sini. Ya, ini pengertian hadis ini bang. Kalau kita baca sampai ke bawah panjang nih bang. Ya. Ya, Pak. Ini bagaimana nih abang? Ini kata Rasulullah ayahnya dalam neraka. Bahkan kepada Allah aku sudah meminta ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Jikalau ayah dan ibunya beriman kepada Allah tentu masuk surga. Kenapa di sini Rasulullah mengatakan aku sudah meminta ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Gimana itu, Pak? Nah, jadi Bang. Apakah ayah dan ibu Nabi beriman kepada Allah? Jadi definisi dari ayah dan ibu itu apa? Di dalam ayahnya bernama siapa? Ibunya namanya siapa? Aminah kan? Siti Aminah kan? Ya. Nah, di situ ayahku dan ibuku, ayah siapa lagi? Sekarang kita balikan Quran bil Quran, Bang. Gitu. Jadi kan bagaimana Bapak meyakinkan diri Bapak dan meyakinkan orang lain bahwa saya ketika menganut agama ini, saya masuk surga. Bagaimana saya bisa percaya saya bisa masuk surga seperti Bapak? Sementara Bapak tidak bisa meyakinkan saya arti dari juru selamat itu. Kalau saya meyakinkan orang, kamu percaya Yesus nih. Yesus adalah juru selamat. Buktinya mana? Dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus juga mengatakan dosamu sudah diampuni. Yesus juga mengatakan akulah air kehidupan. Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan dibangkitkan walaupun sudah mati. Saya percaya dengan perkataan Yesus. Bagaimana saya tidak percaya? Yesus membuktikan lagi. Yesus mengatakan aku akan membangkitkanmu pada akhir zaman nanti. Aku membangkitkan kamu pada akhir zaman, kata Yesus. Bagaimana saya bisa percaya dengan perkataan Yesus bahwa dia akan membangkitkan kami? Sama seperti Lazarus yang dia bangkitkan, begitu pula kami yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya akan dibangkitkan pula. Makanya saya bertegang teguh di dalam iman Kristen bahwa saya yakin masuk surga dan saya akan dibangkitkan pada akhir zaman karena pernyataan Yesus dan pembuktian dari Yesus Kristus bisa membangkitkan orang mati. Sehingga saya percaya dan beriman kepada Yesus. Nah sekarang bagaimana Anda bisa selamat dan masuk surga? Apa yang menjamin Anda agar Anda selamat dan masuk surga? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kita definisikan dulu bangkit itu apa, Pak? Bangkitkan ini dibangkitkan secara jasmani maupun secara rohani. Tapi lebih penting dibangkitkan secara rohani. Jadi maksudnya ketika kita di dunia itu, Pak, bukan ketika kita mati.
Ketika di saya dunia, mati, saya sudah dibangkitkan. Menurut pemahaman Kristen, ketika saya mati, saya dibangkitkan secara rohani. Artinya apa? Ketika manusia berbuat dosa, manusia mengalami kematian. Dalam bahasa Arab namanya tamut Tuhan. Manusia mengalami kematian. Ya, tamut Tuhan. Ya, artinya kematian. Nah, kematian tamut Tuhan ini artinya mati secara rohani, mati secara jasmani, mati secara sosial. Nah, ketika saya mengalami kematian, saya sudah dibangkitkan. Ketika saya berbuat dosa dan saya percaya Yesus, saya dibangkitkan. Dibangkitkan oleh apa? Dibangkitkan dengan baptisan. Kalau kami tidak, Pak. Dan sama seperti kami membangkitkan engkau, sama seperti baptisan itu. Kalau kami tidak, Pak. Nah, bagaimana kau dibangkitkan? Siapa yang membangkitkan kamu? Kalau kita mati, itu nggak usah dibicarakan, Pak. Karena kita belum mengalami. Karena kita Kamu belum sudah mengalami. mati. Sudah mati saya. Sudah dibangkitkan. Kamu sudah mati karena apa? Mati kesadaran maksudnya, Pak. Bukan mati. Mati karena secara- dosa gak? Sekarang saya tanya, mengapa manusia mengalami mati? Karena dia tidak tahu hidup. Karena dia mati. Oke, saya ikutin. Karena dia tidak tahu hidup. Sekarang apa arti hidup sehingga kamu bisa hidup? Siapa yang memberikan hidup? Hidup adalah hidup itu sendiri. Siapa yang memberikan hidup itu? Allah. Tuhan Yesus sang pemberi. mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apakah Yesus adalah Allah? Oh, tidak tahu tak saya itu. Nah, iya, karena yang bisa mengatakan itu adalah yang bisa membangkitkan orang mati hanya Allah, betul? Betul. Nah, sekarang apakah nabi kamu bisa pernah membangkitkan orang mati? Bisa. Kapan? Ketika kita diberi. Buktikan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa nabi kamu pernah membangkitkan orang mati. Oh, ada entar saya cari. Sekarang, jangan entar saya cari sekarang. Surah berapa atau hadis berapa yang mengatakan nabi kamu pernah membangkitkan orang mati? Kalau kamu tanya saya, apakah Yesus pernah membangkitkan orang mati? Ada. Oh, saya tidak mau tanya itu. Enggak, kamu jawab dulu. Kalau memang tidak mau tanya, kamu jawab pertanyaan saya. Di mana datanya nabi kamu pernah membangkitkan orang mati? Karena yang membangkitkan itu hanya Allah. Ya, coba. Maksudnya gini, Pak. Ini, Bang, maksudnya gini. Biar kita nggak begitu pusing. Jadi Saya nggak mau pusing, makanya saya tanya kamu tunjukkan data di Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa nabimu pernah membangkitkan orang mati. Itu aja, simple. Sehingga saya percaya kepada nabimu, ada pembuktian yang beliau tunjukkan kepada kita semua bahwa dia pernah membangkitkan orang mati. Nabi itu mewariskan nih. Ilmunya itu ada 3. Yang diwariskan. Yang diwariskan itu para ulama. Saya nggak tanya itu, Bapak Rizal. Yang saya tanyakan itu adalah kapan nabimu bisa membangkitkan orang mati? Tadi kan kata kamu, nabi kamu bisa membangkitkan orang mati. Nah, buktikan dengan data kapan nabimu membangkitkan orang mati. Ayolah, by data dong. Nanti saya cari, Pak. Ini Enggak, ada atau tidak? Jangan bilang ada, jangan tidak ada tapi bilang ada. Ada atau tidak? ada. Jadi Kalau ada di surah berapa? lupa saya, Pak. Masa katanya menghafal, kuat menghafal, bisa dong. Saya tidak menghafal, Bang. Kata siapa Masalahnya saya menghafal? tidak ada orang yang naik ke live-nya saya ini lalu dengan serta-merta dengan berani lantangnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah membangkitkan orang mati. Gak pernah saya dengar. Apakah di tempat rumah Abang ini, orang itu harus masuk itu dengan syarat? Apakah tidak Harus. boleh? Harus by data dong, Pak. Oh, saya tidak siap tadi, Bang. Saya tidak siap.
Saya dengar. Kalau tadi. Bapak tidak siap, bagaimana saya percaya kepada iman Bapak? Bagaimana 4.000 orang mata memandang di sini percaya ketika Bapak tanyakan kepada saya, di mana datanya bahwa Yesus membangkitkan orang mati? Saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan. Ketika dia membangkitkan Lazarus, saya bisa tunjukkan, Pak. Nih. Bapak perhatikan baik-baik. Ketika Bapak tanyakan begitu, saya bisa tunjukkan nih. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihlah aku suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mencelupkan ini. Ini kisah di mana Lazarus dibangkitkan ini. Ya, ini kisah di mana Lazarus dibangkitkan, Pak. Ini orang kaya dan Lazarus. Di mana Lazarus dibangkitkan, Pak? Kalau kita lihat di dalam ini Alkitab ini, Pak. Makanya saya percaya saya akan dibangkitkan. Makanya syahadat iman saya, iman rasuli saya adalah saya percaya bahwa kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Begitu kokohnya kami percaya kepada Yesus Kristus karena dia membangkitkan orang mati. Begitu pula kami yang mati akan dibangkitkan. Kami yang percaya kepada dia. Sekarang bagaimana Anda dibangkitkan pada akhir zaman karena manusia pasti mengalami mati. Siapa yang membangkitkan? Dan siapa yang berdaulat akan kebangkitan itu? Coba. Teman-teman jangan lupa follow Bang RK 4,7K. Jangan lupa follow Bang RK teman-teman ya. Ini akun baru Bang RK ya, di follow ya. Coba Bapak bisa tunjukkan tak? Ayo. Saya dengan senang hati kalau Bapak bisa tunjuk. Nih Pak, perhatikan baik-baik Pak. Di sini mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah yang memberi hidup, kata Yesus, dan membangkitkan orang mati, kata Yesus. Kata Yesus kepada Marta, orang-orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Dan orang yang hidup, yang percaya kepadaku, selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal ini, kata Yesus. Yesus bisa membangkitkan orang mati dan dibuktikan Lazarus dia bangkitkan. Karena dia apa? Jalan kebenaran dan hidup. Penggunaan kata jalan kebenaran dan hidup, aku di situ, itu merujuk pada ego eimi dalam bahasa Yunani, yang setara dengan perkataan Allah di dalam perjanjian lama di atas gunung Sinai. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Dia bilang, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku, I am. Coba, kami iman Kristen ini betul-betul kokoh dalam hal ini. Tidak sembarang, Pak. Bagaimana dengan iman Anda? Berpuluh-puluh tahun Anda beriman kepada iman Anda. Ketika ditanya, Anda tidak tahu jawab. Coba Anda jelaskan iman Anda. Saya jelaskan iman saya, Anda tanya iman saya jelaskan iman saya. Saya yakin kami bisa menjelaskan ini. Nah, ada datanya Pak? Pak? Halo? Belum. Tunjukkan mujizat dari Nabi Muhammad apa? Selain membangkitkan orang mati, apa ada lagi nggak? Kita buktikan nih. Ini ada. Quran coba. surat Ali ayat 49. Surah berapa? Ali Imran. Al Imran ayat 49. 49. Ya, surah Al Imran ayat 49 ya. Saya tanya apakah Muhammad pernah membangkitkan orang mati ya? Di sini dia katakan ya, sebagai seorang rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda-tanda mujizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk burung, seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung. Dengan izin Allah, aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir. Ini bukan kisahnya menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ya, aku beritahukan ini siapa? Ini bukan Nabi Muhammad ini. Pak,
Ini Isa ini, kisah Isa ini. Itu bukan Nabi Muhammad, Pak. Apa bukan Nabi Muhammad? Nah, itu kisah di situ, kisah yang meniup apa? Ini Isa berkata, Pak, bukan Isanya. Bapak baca Quran nggak? Ini Isa, Pak. Ini Isa, Pak. Perhatikan baik-baik, Pak. Ini Isa, Pak. Pak Rizal, perhatikan, Pak. Ini bukan Muhammad, Pak. Ini Isa, Pak. Bapak membawa surah Al-Imran ayat 49 itu Isa, Pak. Bapak, abang tahu dah? Ini kan saya bacain artinya. Enggak, yang saya tanya adalah Nabi Muhammad, Pak. Di sini kan Isa, Bapak data bahwa Isa ini, Pak. Saya tanya dulu, Pak, ya. Silakan. Sebentar, Bang. Saya dulu. Gantian kita, Bang. Saya bacain artinya, Bang, ya. Yang tadi tidak ada. Ini saya bacain artinya punya saya. Silakan baca, mangga. Dan sebagai Rasul, sebagai Bani Israel. Israel itu apa? Israel itu adalah sebuah bangsa. Bukan itu Israel itu, bukan sebuah bangsa. Jadi menurut Islam Israel, oke, yang tadi kita lupakan, kita bahas Israel. Israel ini, jadi Muhammad tidak membangkitkan orang mati ya. Sekarang Israel ini apa? Israel itu orang yang menuju Tuhan. Kata siapa, Pak? Kata siapa, Pak? Ini bahasa Sanskerta nih, Bang. Pak, yang kita lagi bahas ini tentang keagamaan, Pak. Kata siapa? Ini Bapak tahu atau tidak, Pak? Bapak tak sabar, Pak. Israel itu nama lain dari Yakub, Pak. Yakub. Baik. Jadi Israel Ya. itu. Sekarang gini, Bapak tenang baik-baik. Dengar baik-baik, dengar. Kalau mau dapat pelajaran, Pak, perhatikan baik-baik. Israel itu nama lain dari Yakub, Pak. Nih, Pak. Ini dalam Taurat Musa, Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut sebagai Yakub, tetapi Israel. Ya, makanya Bapak tahu tidak, Pak? Bapak tahu atau tidak? Dari keturunan Yakub, ya, itu mendatangkan juru selamat. Yakub itu keturunan langsung dari Ishak, Pak. Dan di dalam Israel itu terdiri dari 12 suku. Makanya saya bilang. Bani Israel. Makanya saya bilang itu abang yang mempelajari. Abang yang mempelajari. Jadi saya tidak tahu. Gini, Pak, saya lagi bertanya tentang keimanan Islam tentang Israel ini seperti apa. Kita melihat orang bodoh. No, Pak. Tadi bertanya tentang Muhammad bangkit, Bapak tidak membangkitkan orang, Bapak tidak bisa menjawab. Sekarang pertanyaan saya tentang Bapak adalah Israel itu siapa? Sabar. Muslim itu apa itu, Pak? Saya mau tanya, Muslim itu apa? Kalau abang tahu. Muslim, ya orang yang berserah. Apa yang diserahkan? Berserah kepada Allah. Ya apa yang diserahkan? Ya segala sesuatu. Kalau menurut sudut pandang ke Kristen adalah tubuh, jiwa, dan roh diserahkan kepada dia. Tolong uraikan. Jiwa, tubuh, dan roh. Hei, jangan kemana-mana. Oh, tolong uraikan. Tapi pertanyaan saya kau bingung. Stop, RK. Oh no. Pak Rizal, sadar Pak Rizal. Jangan lari kemana-mana Pak Rizal. Ya. Pertanyaan saya di awal tadi adalah, Pak dengar baik-baik. Pertanyaan saya di awal tadi adalah, bagaimana Anda yakin agama Anda itu benar? Manusia mengalami kematian, siapa yang membangkitkan manusia dari kematian itu? Kematian itu apa, Pak? Kematian itu dalam bahasa Ibrani namanya tamut, dalam bahasa Arab namanya tamutuha. Sudah saya jelaskan ulang-ulang. Dan berbicara tentang kematian itu, dengar biar pintar, Pak. Apakah dia ada hidup di dunia atau sesudah dia tidak hidup di dunia, matinya? Manusia ketika berdosa itu sudah mengalami kematian, Pak. Ya. Mati di dunia. Apakah Bapak mau menyangkal? Karena upah dari dosa adalah maut, sepakat? Mati di dunia, Pak, ya?
yang Bapak bicarakan. Upah dari dosa adalah maut. Mati di dunia. Oke, Apa mati sudah- di dunia, bukan mati di surga, betul? Mati di dunia. Bukan mati di surga. Bukan mati setelah mati. Kita jasad. Bukan mati di surga, betul? Di surga bisa mati atau tidak? Bukan mati secara jasad. Enggak, biar kau tahu nih. Di surga bisa mati atau tidak? Bukan itu, Bang. Bukan itu. Enggak, Surga biar itu- Bapak selesaikan dulu. Di surga bisa mati atau tidak, Pak? Surga dan neraka itu di mana, Bang? Sesudah Saya mati tanya apa- Bapak, ketika Bapak sudah di surga, Bapak bisa mati atau tidak? Bukan. Surga itu. Bapak jangan kemana-mana, Pak. Saya lagi berbicara tentang kematian ini. Ya, benar. Tentang dosa, tentang harmatia yang menyebabkan kematian, Pak. Ya, yang saya tanyakan kepada Bapak, di surga bisa mati atau tidak? Jawab, Pak. Hah? Surga tidak bisa mati. Oke, Adam dan Hawa diciptakan di mana, Pak? Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Nah, kenapa di surga Adam mengalami dosa dan mengalami kematian? Jawab. Hah? Tarik nafas, Pak. Kalau sudah di surga, kenapa dia berbuat dosa, Pak? Kena lagi kau, Pak. Jawab, Pak. Kalau sudah di surga, tadi kan dosa menyebabkan manusia mengalami kematian. Ya kan? Itu, Pak. Saya tanya Bapak adalah yang menyebabkan kematian itu adalah dosa. Di surga bisa mati nggak? Bapak bilang tidak bisa mati. Makanya saya tanya balik, Adam dan Hawa di surga atau di bumi? Bapak bilang di surga. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah di surga mengalami kematian, Pak? Dor. Selamat datang, Pak. Adam Pak. dan Hawa itu di surga tadinya. Benar, Bang ya? Maunya Abang tadi Adam dan Hawa di surga. Saya nggak ngomong Adam dan Hawa di surga. Bapak yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa di surga, bukan saya. Bapak yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa di surga. Dan Adam dan Hawa mengalami kematian berbuat dosa di surga. Makanya saya tanya lagi, Pak. Coba Bapak dengar baik-baik. Pakai nalar Bapak. Ya. Ketika Adam dan Hawa di surga, yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu siapa? Nah, kan? Jauh. Ulangi Yang lagi, Pak. membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu siapa? Karena pikiran dia sendiri. Yang saya tanya, ketika siapa yang memerintahkan mereka makan buah kuldi itu? Siapa? Ya, menurut pikiran dia. Jawab dulu, siapa yang memerintahkan mereka untuk makan buah yang dilarang itu siapa? Ya, iblis. Ular, iblis ya. Pertanyaan Bapak, pikir baik-baik, Pak. Kenapa iblis ada di surga, Pak? Kan iblis. Pak, coba pikir, Pak. Kenapa iblis bisa ada di surga, Pak? Jawab, Pak. Adam di surga jatuh mengalami kematian karena dosa. Pertanyaan kedua, kenapa iblis bisa ada di surga, Pak? Jawab, Pak. Hah? Iblis itu apa? Itu kan Hah? definisi dulu. Iblis itu artinya penipu. Sekarang di surga ada penipuan tidak? Iblis itu adalah dalam bahasa Inggrisnya artinya devil. Ya? Iblis itu adalah ego yang ada di dalam diri kita, di dalam batang. Gini, Pak. Oke, it's okay. Saya percaya apapun itu, whatever lah, Pak. Tetapi yang paling penting adalah si ular itu iblis atau tidak, Pak? Pendusta atau tidak? Pendusta. Nah, surga itu, iblis itu ada di surga atau di neraka? Iblis itu bisa di surga, bisa di neraka. Yang ada di surga ini Allah atau iblis? Yang di surga itu iblis. Yang di surga itu iblis, wow. Yang di surga itu iblis, wow. Keren banget, Pak. Keren banget, serius. Jadi maksudnya gini, Bang. Coba, maksudnya gini, Pak. Kenapa iblis atau si ular itu bisa ada di surga? Karena surga itu suci. Kenapa ada pendusta di situ, Pak? Dia punya definisi sendiri, Bang. Definisi Abang segitu, definisi saya segini. Jadi berbeda. Abang tangkap di dalam pembelajaran Abang itu berbeda dengan saya. Maaf. Jadi mohon maaf ini, Bang. Gini loh, Pak. Bapak perhatikan, dengar baik-baik, Pak. Logika Bapak main, Pak. Makanya saya bilang Bapak itu logikanya harus dipakai, Pak. Muslim itu tidak bisa ego, Bang. Tidak bisa. Harus sendiri-sendiri ngomong. Saya nggak, udah kayak Ustadz Somad aja, Pak. Tenang dulu, Pak.
Yang saya tanyakan itu, Pak. Nggak bisa ngomong. Abang nggak mau kita ngomong. Pengennya diri sendiri. Itu ego. Belum bisa Muslim. Muslim itu berserah diri terhadap manusia. Makanya iblis. Yang saya tanyakan tadi jawab dulu, Pak. Jangan kemana-mana, Pak. Kenapa iblis ini tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa? Nah, iblis masalahnya kenapa iblis ada di surga, Pak? Makasih. Pertanyaan saya adalah, mengapa iblis bisa ada di surga? Itu pertanyaan saya. Iblis itu sudah menyatakan diri kepada Allah. Bagaimana nyatanya? Ya Allah, izinkan aku mempengaruhi manusia sampai hari kiamat. Kiamat itu apa? Kiamat adalah hari kebangkitan manusia dari tidak sadar, kemudian sadar. Itu bangkitnya. Itu maksudnya kebangkitan tadi. Kesadaran, kematian, kesadaran, mati. Dia tidak hidup. Oke. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa atas dasar izin siapa? Tidak tahu dia sumber dari kehidupan, dari mana dia asal, terus tugas dia Sabar, apa Pak. di dunia gitu. Jadi atas dasar manusia jatuh ke dalam dosa itu atas izin siapa? Atas izin dia sendiri, atas pikiran dia sendiri. Tadi iblis meminta izin kepada siapa? Minta izin sama dengan Allah. Nah, sekarang Allah mengizinkan atau tidak? Mengizinkan sampai hari kiamat. Allah mengizinkan. Nah, sekarang ketika manusia berdosa, salah iblis atau salah Allah? Salah manusianya, bukan iblis, jangan disalahkan. Loh, berarti iblis tidak salah. Iblis tidak Kalau salah. iblis tidak salah, apakah iblis masuk surga? Tugasnya cuma jualan, Bang. Enggak, kalau iblis tidak salah, apakah iblis masuk surga? Sekarang gini, iblis jual pecel lele. Dia ngomong. No, saya kok bahas sampai ke pecel lele sih, Pak. Gimana, Pak, bahas sampai ke pecel lele, Pak? 6,3 tak, teman-teman. Jangan lupa tap layarnya, tembus ke 1M. Jangan lupa follow Bang RK, love orange ya, teman-teman ya. Gini loh, Pak. Dibelilah ya tadi, yang pedas tadi. Setelah dia makan pedas, sakitlah perut dia. Itu kasih gitu aja, tidak lain. Hubungan pecel lele, Pak Ustadz. Hubungan pecel lele dengan iblis ini apa, Pak? Hah? Hubungan pecel lele dengan itu apa, Pak? Itu perumpamaan, sebuah perumpamaan. Seluruh Al-Quran itu perumpamaan. Jadi sekarang iblis ada di mana, Pak? Ada di dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Nah, sekarang jika iblis ada dalam diri manusia, ya, termasuk di Bapak ada nggak iblis? Ada. Pantas masuk neraka, Pak. Ya, karena iblis ada dalam diri Bapak, ya pantas Bapak masuk neraka. Kalau saya tidak ada dalam diri saya, tidak ada iblis, Pak. Coba Bapak dengar, lihat baik-baik ya. Di dalam diri orang Kristen yang percaya kepada Allah, itu tidak ada iblis, Pak. Tetapi yang ada itu apa, Pak? Nih, Pak. Bapak perhatikan baik-baik. Ini dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, kabar baik agar keselamatanmu. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah yang dijanjikan itu. Makanya di dalam diri orang Kristen itu yang ada adalah Roh yang suci, Roh Allah yang suci, Pak. Jadi orang Kristen masuk surga karena sudah dimeteraikan oleh Roh Allah yang suci itu. Apakah Bapak dimeteraikan oleh iblis? Bapak tadi kan mengatakan di dalam diri Bapak ada iblis. Pusing kepala Barbie. Ya? Sekarang gini, kita itu ada batang tubuh. Tuh abang ada batang tubuh tuh. Batang tubuh itu adalah kendaraan. Ya? Jalannya adalah agama.
Agama abang itu apa? Kristen misalnya. Ini kembali lagi ke agama, Pak. Salam Bro Yosep, salam. Ini kita bahas ke agama lagi, bahas apa, Pak? Dari tadi sudah bahas agama. Bapak tidak memahami soal agama. Dari awal kita bahas agama, Pak. Terserah Bapak itu. Apa? Terserah. Kok terserah? Ya, minum, Pak, biar iblisnya keluar dari dalam diri Bapak, Pak. Minum. Hah? Iblis itu apa? Iblis itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris itu devil, Pak. Jadi Bapak, coba Bapak dengar baik-baik biar pintar, Pak. Ya, Bapak harus bisa membedakan mana iblis, mana Satan. Ya, Satan itu dalam bahasa Ibrani artinya musuh. Ya, sementara iblis itu dalam bahasa Inggrisnya itu devil, Pak. Yang artinya pendusta, Pak. Ya, makanya saya tanya, di dalam diri Bapak, apakah ada iblis? Bapak bilang ada. Nah, apakah karakter Bapak juga sama seperti iblis? Penipu, pendusta. Hah? Nah, itu kalau Muslim itu dia tidak berkata asal berkata. Dia cari bahasa yang itu Muslim. Itu yang dimaksud dengan definisi Muslim. Dia berkata bagus, cari kosakata yang bagus. Tidak boleh dia menjas makhluk tadi secara kasar. Oke, Bapak. Coba Bapak dengar baik-baik ini, Pak. Egonya Pak. masih tinggi. Ego sama dengan iblis. Oke. Coba Bapak dengar baik-baik ini, Pak. Coba Bapak dengar baik-baik ini, Pak. Hati, dengki, benci, dendam. Akhirnya iya, Pak. Oke, saya sepakat itu, Pak. Saya sepakat. Itu abang yang mulai dari kata-kata abang. Saya sepakat dengan perkataan Bapak. Sangat-sangat sepakat. Tidak nah, sekarang Bapak dengar baik-baik ini, Pak. Bapak Rizal. Halo, Pak Rizal. Halo. Ya. Hai. Halo, Pak Rizal. Sekarang saya sepakat. Saya dengar. Iya, Pak. Saya sepakat dengan perkataan Bapak. Ya. Sekarang Bapak dengar nih. Bapak dengar. Apakah perkataan yang akan saya bukakan ini termasuk perkataan orang Muslim? Dengar baik-baik ya. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia, ya Allah. Dunia kami, ya Allah. Ulang. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia, ya Allah. Dunia kami, ya Allah. Oke, Pak. Perkataan itu termasuk perkataan Muslim nggak, Pak? Apakah berdoa bisa mengutuk orang, Pak? Kenapa? Apakah berdoa bisa mengutuk orang? Dengar baik-baik. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia. Apakah benar Allah membenarkan orang, mengutuk orang dan berdoa menghancurkan orang? Tidak. Apakah dia Muslim? Siapa? Di perkataan tadi itu orang Muslim nggak? Siapa itu? Nggak. Menurut Bapak ini perkataan orang Muslim atau enggak? Dengar baik-baik. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia, ya Allah. Dunia kami, ya Allah. Hah? Tidak Muslim. Bukan Muslim. Oke, Bapak dengar baik-baik. Untuk 5.700 orang, menurut pengakuan Bapak Rizal yang adalah seorang Islam, mengatakan bahwa Juma bukan seorang Muslim. Ya, untuk yang hampir 6.000 orang ya, menurut Rizal dia mengatakan seorang pembina apologet Islam Indonesia bukan seorang Muslim karena perkataannya. Dengar baik-baik, teman-teman. Dengar. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Menurut Rizal bahwa Juma bukan seorang Muslim. Jelas. Silakan kalian pertanyakan kepada Rizal, langsung DM dia saja, langsung gacorkan kepada dia langsung ya, bahwa dia dengan jelas mengatakan bahwa Juma bukan Muslim. Selesai. Silakan Bro Zep. Salve Bang Erka, salve teman-teman Salve. semuanya. Yang baru
yang di bawah shalom ya teman-teman. Shalom Pak Rizal. Aduh pusing saya dengerin Pak Rizal, saya mending tawaf aja. Terserahlah Pak Rizal mau ngapain di sini. Ya kullu nafsun zaikatul maut lah Pak Rizal ya. Salam satu batu Pak Rizal. Lanjut aja Bang RK, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Bingung dengerin Pak Rizal dari tadi, puyeng. Udah kan Pak Rizal kan? Jadi jelas toh Pak Rizal? Bapak tahu Juma itu siapa Pak? Tidak. Juma itu pendiri apologet Islam Indonesia. Dan tadi suaranya adalah suaranya Juma. Bapak mengatakan perkataan seperti itu bukan perkataan seorang Muslim. Dia seorang debaters dari Islam Pak. Setiap manusia itu berbeda Bang. Berbeda yang dia pelajari. Enggak. Jadi gini Pak. Berdoa, apakah ketika kita berdoa bisa mengutuk orang Pak? berdoa itu apa? Berdoa itu hubungan kita, berkomunikasi kita dengan Allah. Ya, jadi gini Pak, dengar baik-baik Pak. Bapak dengar baik-baik doa yang diajarkan oleh Yesus Pak. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ada kata yang sangat bagus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sekarang ini doa yang diajarkan Yesus, lalu doa yang seperti ini Pak, bandingkan Pak. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia. Bapak pilih doa yang diajarkan Yesus atau doa yang diajarkan oleh Juma? Silakan Pak. Pilih doa yang pertama atau doa yang kedua Pak? Sekarang saya tanya, apakah Enggak, Tuhan... jawab dulu. Bapak pilih doa yang diajarkan Yesus atau doa yang kedua Pak? Apakah saya harus memilih? Ya kamu Tidak. harus memilih dong. Kamu sebagai manusia yang mempunyai akal budi dan hati nurani untuk memilah hal segala sesuatu. Bapak suruh saya memilih, Bapak memaksakan saya. Saya punya definisi sendiri. Saya tidak Punya- memaksakan, tetapi kamu punya hak ketika kamu berdiskusi dengan saya, punya kewajiban ketika diskusi dengan saya. Berapa ini penonton Bapak? 6.200. 6.000 orang. Kata Bapak ini sudah memaksa. Tidak bisa, Pak. Sudah memaksa. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Maaf, Pak. Sampai di sini saja. Kenapa Rizal? Kok baper sih? Saya pingin ladanin kamu pilih mana? Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami yang bersalah. Ampunilah mereka yang bersalah. Ya, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kau pilih doa Yesus yang diajarkan Yesus atau doa ini Pak? Pilih baik-baik Pak. Kutuklah manusia ini, kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia. Rizal kok nangis Rizal? Rizal, kemana Rizal? 6,5K, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa tap layarnya teman-teman ya. Ada Bro Joseph ya, sudah bisa cover ini teman-teman. Saya bisa istirahat sebentar ya. Kita naikin lagi. Silakan Muhammad D, silakan. Oh ini ukti-ukti dulu. Ayo sabar. Halo, Tole. Gabung, wes gabung belum? Gabung sana. Halo, Pak. Gabung. Oh, Ojo, ya udah dibawa aja Pak ya. Saya nggak mau maksakan Pak ya, dibawa aja ya. Nah, saya naikin lagi Muhammad, silakan Muhammad. Ojo. Kita kencangkan tap layar itu. Halo, Muhammad deh. Buka kameranya teman. Kenapa gelap teman? Nyalakan lampunya. Suaramu lebih besar, RK. Ya saya minta kamu nyalakan lampu kamu. Lampu saya memang gelap. Gak perlu kau nyalakan. Oh ya lampu. udah kamu dalam kegelapan terus ya. Kita lagi diskusi dengan orang yang terang, bukan orang yang gelap ya, yang berani open kameranya. Oh ini bagus nih, Markus Ali ini kayaknya bagus nih, oke nih.
6,3K teman-teman, jangan lupa follow Bang RK, love orange-nya, tap layarnya dikit lagi 1 M teman-teman ya. Halo Pak Markus Ustadz, silakan buka kameranya Pak Ustadz. Halo penyembah patung. Halo penyembah apa-apagan. Patung. Halo, bentar Bang RK, ini sarapan saya. Halo penyembah kubur, halo majelis Rasulullah. Kamu sudah hadir ke haul ini belum pengajian? Baru keluar dia. Iya. Kuburion. Enak aja. Oke, kita naikin lagi. Kidrajat. Oke, Kidrajat, silakan Kidrajat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bro Joseph, tangannya. Silakan. Saya minum air putih dulu. Waalaikumsalam. Saya baru tahu seorang Islam seperti ini, tapi mungkin ini aliran ini ya, mistikus, mungkin seperti sufisme atau mungkin aliran kejawen campur Islam. Tapi nggak apa-apa, memang itu hal yang biasa di dalam Islam. Apalagi memang sudah terbiasa dari zaman Rasulullah dan para sahabat, kalian memang terinfiltrasi dengan ajaran-ajaran pagan, ya, jadi nggak heran. Terinspirasi dengan ajaran pagan. Terinfiltrasi. Oh, terinspirasi nggak? Terinspirasi itu artinya apa? Terinspirasi itu artinya apa, Bang? Iya, udah nggak usah diperjelas nanti. Harus jelas perbahasa kata. Terinfiltrasi itu maksudnya tercampur baur. Ketika Nabi kalian bersabda, tidak bisa, ini bukan ajaran Nabi saya lagi menjelaskan, kalau misalkan Anda mau dijelaskan. Bro, diam dulu bro. Kau dengar baik-baik apa yang kamu diskusikan dengan Bro Joseph. Ya. Biar jelas. Kan saya bicara satu-satu, Bos. Ya betul, Anda mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Buka kameranya. Ya, moderator jangan matikan kameranya, moderator. Mic-nya jangan dimatikan, biarkan aja. Biar saya yang urus mic dan kameranya. Silakan buka mic-nya. Iya, al-adabu fakul ilmi. Jadi kalau misalnya orang lagi menjelaskan, kamu dengar diam. Karena kamu yang minta saya untuk menjelaskan kan tadi, jangan hipokrit. Oke, saya bilang infiltrasi artinya tercampur. Kenapa? Saya kan kamu nggak pernah mendengar sabda Nabi, di mana Nabimu sendiri bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Atau bahkan kamu tidak mendengar penjelasan dari saya, karena kamu terlalu sibuk dengan urusanmu di kamar hotel di situ ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi itulah yang dimaksud dengan infiltrasi, artinya tercampur. Meskipun sekali lagi, kamu ignore terhadap sabda Nabi bahwa Nabimu mengatakan barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Lagi sibuk menggunakan aplikasi micat atau gimana? Mendengarkan nggak tadi penjelasan dari saya? Coba diulang. Kalau mendengarkan. Buka mic-nya. Mic-nya dibuka. Ya. Baik. Ya, ini kan penjelasannya di sini kan pembahasannya dari tadi kan tentang soal agama. Jadi saya mau nanyakan sesuatu yang ahli agama, yang katanya pengikut Yesus, saya mau nanyakan sesuatu. Ada nggak di dalam Alkitab itu mengatakan sembahlah saya, bahwasanya saya ini Tuhan Allah Ta'ala? Oke, ini pertanyaan Islam yang sering diulang ya, bahkan oleh orang seperti kamu Kidrajat Baru Nabi. Ya, cuman itu aja aku tanyakan. Satu, ada 3 pertanyaan, lanjut. Ya, bahkan saya yakin mungkin ya pertanyaan ini sering ditanyakan, tapi nggak apa-apa. Ketika kamu baca di dalam Yohanes 13 ayat 13. Tapi Yohanes, nggak diam dulu Bang. Yohanes ayat berapa? Nggak usah nyuruh saya diam. Kamu tuh Islam. Kamu di sini hanya bertanya. Kamu mau nanti giliran ditanya, kamu nggak bisa jawab. Nanti saya suruh diam. Bisa. Kita kan saling diskusinya begitu. Yohanes ayat berapa harus tahu dulu. Seperti itu. Berdiskusi itu membiarkan ketika ada orang yang menjelaskan, dibiarkan selesai menjelaskan. Anda pernah sekolah nggak? Atau memang Anda tidak pernah sekolah, makanya Anda jadi seperti dukun seperti ini. Wajar pendidikannya seperti ini. Mohon maaf ya. Kenapa? Masalah pendidikan itu Jan Astis Defect namanya Bang. Itu abang nggak bisa ngejek saya dong. Apa? Dan abang nggak usah ngejek saya. Kalau masalah pendidikan sorry. Ya. Tidak perlu. Apa itu? Itu apa? Kamu gak usah bilang saya masalah pendidikan Bang. Gak usah masalah pendidikan. Dengerin. Coba jawab aja pertanyaan, jangan belak-belok untuk mengarah memancing untuk sebuah kepanasan. Orang yang pintar Bang bicaranya dengan otak dan juga pikiran. Gak pikir mancing ke arah pendidikan apa-apa. Saya tanya kamu tamatan apa? Orang yang pintar tidak mungkin tidak paham dengan pembicaraan. Di sini bukan public diskusi, di sini public manas-manas namanya. Diskusi itu menggunakan otak, bukan menggunakan tata cara. Makanya di sekolah itu diajarkan. Nah itu, adab itu penting. Di agama diajarkan tidak adab. Saya rasa semua agama sama, mengajarkan suatu adab. Sudah selesai berbicara Kidrajat Baru Nawijaya. Lanjut silakan. Lanjut santai. Kalau belum selesai saya persilahkan ceramah, tapi ini bukan hari Jumat. Ya, masih 5 hari lagi hari Pasca. Lanjut silakan. Diam, kamu diajarkan adab kan? Diam, saya sedang gantian berbicara. Ya,
Kamu sok-sokan aja kamu, ya. Dengerin saya, ketika di dalam Islam diajarkan mana Yesus mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Inilah Islam yang haus akan validasi, ya. Gimana Jadi, ya? kita berbicara Dalam mengenai Islam Tuhan. yang mana? Kamu mau selesai berbicara, kamu mau duluan berbicara. Biarkan dia bicara. Oke. Siapa? Kamu diam dulu. Katanya berpendidikan. Dengar orang ngomong dong. Ya. Itu perbedaan antara orang berpendidikan dengan tidak kan ketahuan jadinya, ya. Kalau Ya, ada orang saya menjelaskan oke, jangan lanjut. fokus Saya dengan layar berpendidikan. handphone. Lanjut. Ki Derajat Baruna Wijaya. Ya, dengerin saya. Inilah makanya saya bilang al-adabu fakul ilmi di dalam Islam tidak ada. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhan, konsep ketuhanan, Tuhan yang Maha Kuasa tidak perlu validasi dalam dirinya sendiri sehingga dia minta disembah. Satu-satunya entitas yang minta disembah dan diakui adalah iblis, dan itu tercatat dalam Matius 4. Di dalam Matius 4 ayat 7 sampai dengan 9, iblis mengatakan, segala sesuatu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Itu perkataan iblis. Makanya itu yang diikuti oleh kalian dan memang terinfiltrasi terlihat dari bagaimana kamu mengajarkan imanmu. Saya lanjutkan. Ketika Yesus mengajarkan pewarta. Sabar, dengar dulu. Katanya berpendidikan. Kalau orang ini room berpendidikan, kamu orang, makanya saya dibisukan, makanya saya apa-apa. Diskusi itu Dengarkan kan Ki begini, Derajat bos. Baruna Dengar dulu Ki Derajat. Penjelasannya, inti-view-nya kemana? Anda dengar tidak bicara saya dari awal? Ketika kau membuat sebuah skripsi ada latar belakangnya. Aku tanya, apakah ada di dalam Anda pernah buat Bible? skripsi tentu ada Bible latar Anda, belakangnya. Yesus Coba itu tenang mengatakan dulu. bahwa saya Tuhan dan sembahlah saya. Dengar dulu, biarkan Bro Joseph selesaikan dulu, baru kau patahkan dengan argumentasi kau. Oke. Lanjut. Jangan patah-potong gitu, silakan Bro Joseph. Keliling, aku minta ayatnya satu aja tunjukin. Udah. Orang gitu aja, diskusi ini loh. berpendidikan itu ada latar belakangnya. Bukan masalah latar belakang, buktinya bro. Ini tipikal kau nggak pernah susun skripsi, katanya katanya berpendidikan. Dengarkan saya baik-baik. Bukan masalah susun Ngomong skripsi. tanpa latar belakang itu ngomong kosong. Ngomong tanpa muter-muter itu namanya katanya. Ya kamu Kita nggak bisa muter-muter. sarjana nggak? Kamu pernah sarjana nggak? Kamu pernah sarjana nggak? Hah? Enggak, saya tanya, kamu pernah sarjana nggak? Pendidikan, makanya saya begini. Iya, makanya kalau kamu nggak berpendidikan diam dulu. Nah, dengarkan saya Jelas baik-baik. kamu nggak Saya berpendidikan, minta makanya cuma nggak satu. paham kerangka berpikir, kerangka berbicara, kerangka public speaking. Dengarkan saya. Diam kamu. Dengarkan saya. Ya udah, saya langsung Coba jawab diam aja. kamu, Saya silakan. langsung jawab ya. Saya langsung jawab ya. Dengar kamu ya, dukun. Dengerin saya dukun. Kamu nggak ngerti ya namanya orang lagi menjelaskan itu. Kalau kamu sekolah, nggak usah tingkat tinggi, nggak usah nyusun skripsi Bang RK. Anak SD ketika ditanyakan rumus 1 tambah 1 tambah 1 dapat dari mana 2, dijelaskan sama Nggak guru. usah muter-muter. Bibelnya di mana, ayatnya di mana. Udah, Bible ayat begini. Saya minta penjelasan itu aja. Saya masuk Kristen sekarang. Oh nggak perlu, kita nggak perlu dukun ya. Di dalam kekristenan dukun hancur. Nah, Di karena dalam apa? kekristenan, Karena Tuhan di dalam kamu orang bukan gereja Tuhan, Katolik, Nabi. ajaran sesat Gitu. kamu dukun, ajaran Otaknya dukun sesat dipikir. seperti kamu Sembahlah tidak diterima. akulah. Dengerin. Oke, kamu nantangin saya. Nah, iya saya Coba. tantangkan. Kamu Dalam diam, bahasa kan? apa? Coba aku mendengar. Udah diam, kamu diam. Kamu nantangin saya. Oke, kamu nantangin dalam bahasa apa? Oke, kamu kena ya. Silahkan kamu jangan tampilkan auratmu yang tidak seberapa itu, karena saya yakin yang perempuan pun nggak nafsu. Ya, dengerin saya. Kita buka Al-Qutabul Muqaddas. Kita lihat perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatakan Dia adalah Tuhan. Saya akan coba comparing dengan kitabmu yang katanya suci. Kamu Oke, baca. coba saya lihat. tantang kamu Itu untuk baca. Bible ayat berapa? Biar saya juga bisa menerjemahkan. Karena Bible ini banyak dulu baru. Oh enggak usah. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Kamu nggak ngerti bahasa Arab ya brother ya? Coba saya gedein. Nggak ngerti bahasa Arab. Ternyata nggak ngerti bahasa Arab. Jujur, bisa nggak bahasa Arab? Biar saya nggak repot-repot buka Alkitab ini. Bisa nggak bahasa Arab? Enggak, aslinya agamamu itu dari Yahudi apa dari bahasa apa? Ibrani apa bahasa apa? Baca, nggak usah kemana-mana, baca. Lah aku cuman mau nunjukin di Biblemu itu Bible bukan? Aduh, ternyata nggak bisa bahasa Arab ya. Ini jelas Bible loh. Iya, coba contoh artinya aja. Oke, Alkitab artinya aja apa? Saya mau lihat. Dosa curcur saya Enggak, banyak terlalu panjang. ada kaligrafinya. Karena kamu apa menghabiskan Ada, waktu dalam segi bicara, bro. Kalau bisa tidak Ada menunjukkan Tuhanmu itu kaligrafinya. jangan sembah, bro. Ada kaligrafi. Itu mau ditunjukin. Mana ngomong? Aku Silakan Bro Joseph. Tunjukkan Bro terjemah Joseph. sini loh HP ini. Siap-siapkan ini. Tunjukkan Ayo. ya. Ayat Oke, berapa, kamu bukan? kan nggak ngerti Udah, bahasa kau diam Arab. dulu. Disinilah perkataan Yesus Dia adalah Tuhan. Ayat berapa, bro? Berapa? Lukas berapa? Ayat berapa? Kamu nggak bisa bahasa Arab berarti. Kamu nggak bisa bahasa Arab. Tuh kan, dengerin pemirsa baik-baik. 8,6A bodoh Iya. ini orang. Kenapa ada bodoh? Tidak bisa menunjukkan.
Ini saya tunjukkan. Kalau mau debat agama ini baca aja bro, baca aja. Teman-teman ini di mana saya tanya? Teman-teman saya tanya ini di mana? Sekarang kamu baca. Biarin aja 8.000 orang melihat. Itulah ya. Jadi drill ya, drill. Dengarkan baik-baik ya. Baca itu. Kok baca itu? Tadi saya sudah tunjukkan. Gak usah kamu beli-beli di sana. Lah ngapain kamu baca? Aku baca kan nuruti perintah kamu. Wa qala ta'af anal awwalu wal akhiru. Kenapa? Terlalu dah. Saya baca sekali lagi. Wa qala la ta'af anal awwalu wal akhiru. Ingat ayat Al-Qur'anmu tidak? Ingat tidak dengan ayat Al-Qur'anmu? Ya udah, artinya apa itu? Aku di depan, gak usah bertele-tele bro. Apa ininya? Kamu apa Romawi enggak? Sekdes on sekdes itu E tambah E itu all God. Kamu tahu nggak? Kamu kan debat agama di sini. Jadi sih? Saya tanya bisa fokus nggak? Kamu tadi menanyakan Yesus Tuhan atau belajar dulu Alkitabmu dengan baik. Mohon maaf, belajar dulu Alkitabmu dengan baik, baru kamu bisa mengerti. Dengerin saya ya, dengerin saya bacakan ulang. Bang RK izin mancing ya, teman-teman Islam. Dengerin saya, pasang kuping kalian, saya bacakan. Oke. Dengerin ya, saya lagi mancing. Oh, nggak usah saya bacakan, kamu aja nggak tahu ini apa. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini bacaannya. Oi, Islam. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu lihat layar HP? Kenapa kamu tidak meminta kepada Allah? Ke sana. Ada nggak di dalam sana Bible itu bahwasanya aku ini adalah Tuhan sembah Saya aku. baca sekali bukan lagi yang ya. Kamu nggak pakai kolor aja bukan. Ada nggak? Oh, at home kan begitu. Ada nggak? Tunjukkan bro. Saya bacakan sekali lagi ya. Aduh ya Allah. Saya bacakan sekali lagi, kamu dengerin ya yang katanya bisa, kan? Islam. Kalau ada aku masuk agama Kristen sekarang, Yesus Tuhan Allah. Kalau ada. Dengerin. Malu ya Has ya? Malu ya? Nah yang nggak malu lah yang lagi malu kalian berdua ini. Iya, kamu lagi di Oyo, yang malu itu kamu lagi di Oyo ya. Udah diam. Bang, begini bang ya. Kalau ada mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan dan sembahlah aku duluan masuk agama Kristen, bukan kamu orang. Ini Islam nggak bisa diskusi bang RK, berisik sekali congornya seperti perempuan. Kau bisa diskusi nggak Ki Derajat? Itu dia lagi baca tuh. Baca dari tadi nggak kasih tunjuk ininya karena dia nggak ngerti ilmunya. Nah dia tunjukkan bahkan pakai itu alat penunjuk. Alat penunjuk. Aku nggak. Langsung aja ayat berapa ini berapa? Bang RK mute dulu. Lukas berapa? Di dulu deh. Bang RK. Oke, kamu mute dulu ya. Kamu mute dulu. Tar dulu. Silakan dulu. Tadi teman-teman dengar nggak? Tadi ada suara laki-laki lo sama dia lo. Lo lagi sekamar sama laki-laki bro? Apa gue salah dengar? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ya Karim. Astaga ya Tuhan. Astaga mereka berdua lagi ngapain ya Tuhan? Aduh, mama. Lagi ngapain ya? Orang-orang nggak paham ini. Oh, lagi ngapain? Kamu sekarang fokus. Salam dari Banyuwangi. Ngapain? Nggak boleh gitu. Ini rambut panjang. Oh. Di Bali. Diskusi. Oke, lanjut diskusi. Oke, balik kameranya. Oke, lanjut. Jangan congor. Kamu bilang ini Lukas. Saya dari tadi sudah tampilkan. Sudah tampilkan. Ya, saya baca sekali lagi terakhir. Saya tadi sudah baca. Kamu orang bisa bahas Yudaisme nggak? Pinter nggak? Berisik kemana-mana. Kamu diam dulu. Lagi mau dibacakan ayatnya kok. Bahas Yudaisme aja. Awwalu wal akhiru waz zakhiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Familiar dengan ayat itu Islam? Teman-teman Islam 9.000 orang. Dengar ya. Dari tadi saya ulang itu ayat berulang-ulang. Dia tidak familiar loh. Tahu nggak itu dari mana? Iya, makanya tadi saya disclaimer saya sedang mancing. Al-Hadid 3. Itu surah Al-Hadid ayat 3 itu di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Itu menyebutkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Lihat di sini. La tahwataf anal awwalu wal akhiru. Kau baca dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Tuhanmu berfirman. Kalau adik agama saya di Al-Quran saya jelas, Allah sembahlah aku karena aku adalah Allahmu. Di Al-Quran saya tadi baca ini. Bible kamu ada tadi baca ini.
Saya dari tadi baca Kamu bisa diskusi itu, katanya Yesus ngomong itu, Yesus sudah ngomong loh. Kamu nggak? Itu di ayat Al-Quran saya. Yesus Astagfirullahaladzim, itu dalam kitab Alkitab, Pak. Ada satu itu Alkitab Wahyu pasal 1. Mana? Apa artinya? Coba artinya. Itu, baca Wahyu pasal 1, Bang Yosef yang tadi. Coba. Yang pakai bahasa Arab, biar buat dia bingung lagi. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus mengatakan Al-Hayyu, Al-Awal. Mana ada Yesus mengatakan? Ada nggak? Ingat-ingat. Lah itu kata Yesus. Mana? Ada nggak Yesus? Mana Yesus? Aku yang baca Yesusnya. Yesus yang ngomong. Woi, Yesus yang ngomong mana? Mana Yesus yang ngomong? Ada nggak sembala? Kayaknya kamu kayaknya nggak ngerti deh. Ngerti bahasa Arab. Bro Yosef mau diskusi dengan orang kayak gini kah? Oke. Dengerin. Baca. Coba baca. Karena saya orang bodoh ya. Dengerin baik-baik semua ya. Coba baca itu. Baca dukun butik. Baca kamu baca sendiri. Wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu. Jadi ini perkataan siapa? Inilah perkataan Tuhan dengan wahyu, bedakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kayaknya kamu nggak paham Ki Derajat. Bang RK, begini Bang RK ya. Kamu nggak paham teman dari tadi. Wahyu. Tahu wahyu nggak kamu artinya apa wahyu? Coba jelaskan. Aduh, kamu nggak paham ya. Artinya apa secara bahasa wahyu apa? Secara bahasa wahyu dia menyampaikan bahasa orang. Secara bahasa wahyu apa? Woi dukun, jangan lu malah arti definisi sendiri. Secara bahasa wahyu apa? Wahyu itu perkataan atau firman yang diturunkan kepada orang itu, disampaikan. Nah, itu namanya wahyu. Nah, dengarkan saya baik-baik. Kalau itu wahyu Yesus, berarti yang menyampaikannya siapa? Dengerin ya. Giliran saya menjelaskan definisi. Oke, saya balikan kamera supaya kalian jangan lihat dukun butik ini, nanti kalian kesirep. Bentar ya. Kamu, aduh, nyari begitu aja kamu ngetik, katanya berilmu. Bukan ngetik, balikan kamera, conge, dukun kamu yang lagi buka kamera, dukun. Dengerin saya, dukun butik. Dengerin saya ya. Kamu kayaknya nggak bisa diskusi, bro. Perkataan Allah. Nggak bisa ini. Perkataan Allah. Kamu turun di bawah aja ya. Main-main di bawah dulu, tap layar di bawah, nggak bisa diskusi. Tahu nggak teman-teman? Itu penjelasan definisi wahyu, dia ngarang loh. Dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis dalam Mana Al-Qathan, wahyu itu secara bahasa mengacu pada pemberitahuan yang diberikan secara tersembunyi dan cepat kepada individu tertentu. Itu dalam kitab kalian loh. Coba tanya mana pesantren. Coba tanya kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Mana Al-Qathan. Wahyu itu apa definisinya? Masa percaya sama dukun? Hah? Dukun. Di kamar hotel mulu sih dukun. Halo, Yusuf Hidayah. Halo. Diskusi pakai ini ya, pakai dalil ya. Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Islam. Oke, buka kameranya teman. Astagfirullah, masih Islam. Buka kameranya dulu teman. Buka kameranya dulu, ayo. Bisa yuk buka kameranya dulu teman. Bisa kan buka kamera? Iya bisa. Oke, mantap. Silakan, tanyakan Bro Joseph, silakan. Apa yang mau diskusikan? Silakan. Ini Mas saya akan jawab aja ini maksudnya. Mas itu kan saya punya saudara Nasrani. Saya tuh dulu enggak, saya punya saudara itu orang Kristen. Saya itu pernah buka kitab ya dengan atas izin beliau yang punya kitab. Di situ kok katanya kayak anjing itu haram. Terus Yesus itu mati dikafanin, disunat juga. Tapi kalau untuk di Kristen sekarang kok beda ya Mas ya? Mohon penjelasannya. Silakan Bro. Bukan ngajak debat ini, minta penjelasannya aja gitu. Oke gini ya.
Islam jangan sok-sokan berdebat sama Bang RK, ya apalagi sama saya juga sama atau orang-orang Kristen. Ingat ya, definisi debat itu bukan saya nggak ngajak debat, saya cuma tanya. Saya bukannya lagi bilang Anda sedang debat, saya lagi definisi debat, dengerin. Ya, ini makanya saya bilang sama teman-teman Islam, jangan kecepatan mulut daripada otak, ya. Dengerin, orang lagi menjelaskan kok. Debat itu bukan asal congor, debat itu ada argumentasi dan dalil. Ya. Oke. Nah, langsung jawab. Begini, kita bukan Nasrani ya, saya luruskan. Bang RK, saya dan sekumpulan orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus disebutnya sebagai Kristen, bukan Nasrani. Bukan Nasrani, bukan Nasrani. Ya, sorry to say, your Quran itu tidak solve anything yang dituduhkan oleh Tuhanmu sendiri, ya, oleh ilahmu sendiri yang mengatakan bahwa kami menyembah ilah ada 3 dan seterusnya. Itu bukan kami. Itu sekte yang kalian salah sasaran. Oke, jadi kami bukan Nasrani, kami Kristen. Sebut kami Kristen, bukan Nasrani. Ya, nanti jadi salah sasaran. Kemudian yang selanjutnya, kamu bilang anjing haram, Yesus mati di kafani dan seterusnya. Saya mau tanya dulu satu persatu, saya breakdown. Anjing haram ada di mana ayatnya? Jangan asal-asalan, Bang. Jangan asal-asalan ya, betul ya, setuju Bang RK ngutip-ngutip perkataan. Misal contoh begini, Bang RK dalam diskusi misal ngomong, wah Muhammad itu begini-begini di dalam Al-Quran. Kalau Bang RK masuk penjara bisa saya. Ayatnya, masuk penjara, betul. Maka dalam hal ini juga sama, kalau kamu nggak tahu ayatnya, tapi saya tanya dulu nih makanya, saya belum tahu Anda tahu ayatnya atau nggak. Di mana di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada nggak tertulis ayat kita nggak boleh makan anjing atau anjing haram? Di mana? Saya kan ini, Mas. Saya kan tadi ngomong, saya pernah buka dengan izin keluarga saya yang Kristen. Iya, di kitab apa? Pertanyaan Bang Saya Yusuf, nggak nanya kitab apa? izin atau enggaknya, Itu, iya. kalau untuk kitabnya itu dia di Bible, tapi untuk kitabnya Yohanes atau yang lain-lain saya kurang paham. Tapi di sebelum itu kan ada istilah halal dan haramnya itu di Bible. Ada tulisan haram dan halal di bagian. Oke, gini. Saya cari itu. Gini aja Bang, jangan kebanyakan berbicara kalau Anda tidak tahu apa-apa. Karena salah satu ulama kalian yang bernama Syekh Shalih bin Utsaimin, salah satu ulama yang paling dihormati terutama di Saudi Arabia, itu Syekh yang terkenal, itu pernah mengatakan istadillah qabla an ta'takid, yang artinya kurang lebih jikalau kamu berbicara tanpa dalil maka kamu sesat. Dengerin ya Islam, itu ulama kalian sendiri. Jangan kalian ludahi, jangan kalian selisihi pendapat. Ya, jadi ketika sudah ditanya ayatnya di mana Anda tidak bisa menjawab, lebih baik Anda diam. Karena ini sama aja mengada-ngada. Karena memang faktanya betul. Saya tanya sama Bang RK, tanya sama itu Mas. Itu nggak mengada-ngada, itu demi Tuhan, demi Allah saya melihat. Saya tidak menerima sumpah ilah palsu. Dengarkan saya tidak peduli Anda pernah baca atau enggak. Karena saya, Bang RK dan teman-teman orang Kristen di sini bisa jamin tidak ada tertulis di dalam Alkitab anjing haram. Betul nggak Bang RK? Oh ada itu pasti ada. Ntar saya cari dulu. Enggak, ya udah kalau misalnya saya cari silakan dicari, kita tunggu di sini. Mau berapa? Sabar Bang, sambil kau mencari Bang ya, Bang Yusuf. Sambil kau mencari. Jadi tidak boleh pelihara anjing kah atau bagaimana? Iya. Nabi Muhammad pernah pelihara anjing nggak di rumahnya? Ketika sudah menjadi nabi. Oh, nabi. Kan lagi bahas tentang anjing nih. Sambil kau mencari data di Bible, saya tanya, Nabi Muhammad pernah pelihara anjing nggak di rumahnya? Pernah ada anjing nggak di rumahnya? Saya belum pernah dengar sih. Belum pernah saya dengar, tanya, tapi menurut kalau kamu boleh nggak seorang gitu, nabi ada anjing di rumahnya? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Karena anjing itu nggak najis. Kalau anjingnya nggak najis. Tadi kau bilang anjing najis. Tadi kau bilang anjing najis. Sekarang kau bilang anjing nggak najis. Gimana sih? Kamu jangan terganda dong bro. Giliran Bang Irka baru tanya kayak gitu aja kamu bilang nggak najis. Oke, haram nggak? Haram. Kalau anjing ada di rumah Rasulullah itu haram nggak? Bible dituliskan anjing itu haram. Yang saya tanya, ya, ketika gimana? anjing ada di rumah Rasulullah haram tak? Tak haram. Enggak. Oke, kalau tak haram kenapa waktu itu malaikat sempat berkata itu, sempat menghampiri Rasulullah pada saat itu? Kamu tahu di mana hadisnya? Nih,
Iya coba. Ya. Kau lihat ini dalam hadis Abu Daud 3627 ya. Sahih ya. Bro, perhatikan sini nanti bilang saya ngarang. Iya. Iya. Sahih ya. Sahih ya. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Soleh Mahmud bin Musa berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq ya Al-Warizi dan Yunus bin Ishaq Abu Ishaq ya, terus dia mengatakan ia berkata Rasulullah bersabda, Jibril ya datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, saya ulangi lagi, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali, berarti di rumah siapa nih? Jibril mau masuk, malaikat Jibril mau masuk di rumah siapa nih? Rasulullah. Ada yang menghalangi kecuali apa? Patung. Lah kenapa di rumah Rasulullah ada patung? Kemudian kedua, yang patung yang ada di atas pintu. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar apa? Gambar apa? Saya lihat mas, saya nggak usah sosokan. Baca Iqra, baca yang bergambar. Ya patung. Iya, saya bisa baca. Serta terdapat anjing. Nah, pertanyaannya adalah kalau anjing itu tidak haram, kenapa menghalangi malaikat Jibril untuk masuk ke rumahnya Rasulullah? Bingung. Anjing nggak haram, anjing haram. Nah tadi kamu mulai muter-muter. Silakan bro, lanjutkan ini silakan. Yusuf, silakan. Ya, kamu bikin malu aja. Islam juga dibawa pada sepakat bilang haram. Kamu lupa ya ada 4 imam mazhab yang keempat-empatnya berbeda pandangan. Lupa ya Islam ya. Makanya saya bilang Islam ini rumit loh. Telat, gak usah jadi pahlawan keserean kamu. Telat, saya yang udah membantu kamu, nggak nyadar ya? Kamu tuh udah dibilangin berkali-kali nggak usah bohong. Di sini lagi ngomong sama mantan Islam, ya. Jadi jangan. Saya dari tadi ketawa pola pikir Islam tuh seolah-olah mereka melupakan ulama, mereka melupakan dalil Al-Quran, mereka melupakan dalil hadis. Oke, sebelum saya ke situ, saya minta tagih data tadi ayat mana? Udah dicari belum? Apa? Kau mau berdoa kepada Tuhanmu, silahkan berdoa. Rabbana zalamna anfusana, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan seterusnya mungkin ya. Ya muqallibal qulub, atau kamu mau berdoa taubatnya Adam, silahkan supaya Tuhanmu membantu kamu. Di mana tertulis di dalam Alkitab anjing diharamkan. Nggak apa-apa, kamu pakai Google pun saya sama Bang RK nggak jadi masalah. Justru lebih cepat lebih baik biar Bang RK naikkan yang lain. Ya, jangan pikir kamu penting Yusuf. Jangan pikir kamu penting. Gini aja Mas. Enggak. Jangan gini aja. Gue udah tahu lu mau lari. Jangan lari. Enggak. Cari aja sampai dapat. Gua nggak mau tahu. Iya. Cari dulu. Lu nggak cari. Kan kelihatan muka lu di sini. Kelihatan lu lagi ngapain di sini, nyari apa enggak? Jangan cengenges. Kita nggak butuh cengenges. Kita butuh serius. Diskusi yang benar adalah ketika kamu sudah menyampaikan sesuatu dan kamu bisa memastikan audiens di sini bahwa itu benar ada tertulis dan ada datanya, itu tanggung jawab kamu. Jangan lempar batu sembunyi tangan, jangan kebiasaan ritual praktik ibadah kamu dipraktikkan juga di sini. Lempar-lempar batu. Silakan. Gimana ngomong ibadah? Nggak usah ngomong ibadah. Ya, nggak usah ngomongnya ibadah karena kamu bukan ibadah, tapi kamu adalah ritual penyembahan sesuatu yang tidak pantas disebut dengan ibadah. Silahkan langsung ayatnya di mana? Saya kan tadi cuma nanya sih Mas. Enggak, bukan nanya. Kamu memastikan. Kamu berani nggak potong kuping kamu, potong lidah kamu kalau diputarkan rekaman live-nya, kamu mastiin ada di Bible. Ada di Bible. Kamu ngomong loh dari tadi. Ada. Iya, kan ada kan. Nah, ngomong lagi. Ya udah, mana ayatnya? Saya sudah bilang, mau cari di Google, mau cari di Facebook, mau cari di YouTube. Kalau ada nggak jadi masalah bagi kami. Karena kami tahu lebih menjawab dan lebih maha tahu daripada Tuhanmu. Sayang sekali ya Islam. Lah, jadi bukan saya dan Bang RK yang merendahkan Tuhannya kamu, tapi kamu sendiri, karena kamu tidak mengandalkan Tuhanmu, malah mengandalkan internet buatan Zionis. Ya. Yang maha tahu Google, yang maha tahu YouTube, Google, ya itulah. Ya silahkan dipakai juga nggak apa-apa, karena saya tahu Tuhanmu tidak akan menjawab. Silahkan. Gini aja Mas. Oh enggak gini aja. Bang RK sama Bang Yosef.
Dengerin, Coba kalian kesepakatan tuh sumpah atas nama Tuhan, Tuhan atas nama Tuhan kalian. Kalau kalian nggak pernah lihat ayat itu, loh kemana kami sumpah. disuruh Ini Tuhan kalian. bersumpah ini Kalau otak kalian balik kali ya? Coba kalian berani. Islam, Yusuf panik. Kamu ini nggak, saya ini nggak ngajak debat. Saya ini cuma pernah lihat di Bible saudara saya. Gak ada bro, gak ada. Oh, yang saya buktikan ya, biar bikin kamu malu. Sama Bang Yosef, kalau nggak pernah lihat potongan ayat tersebut. Ya kalau nggak ada, kenapa saya harus tunjukkan? Coba. Kau gini, kau maksa orang untuk nunjukin masalah anjing haram nih. Tidak ada. Bagaimana saya harus tunjukkan? Enggak. Kalian sumpah aja, sumpah. Enggak. Kalau memang kenyataan mana ayatnya? Kalau ada mana ayatnya? Itu yang ditanyakan dari tadi, pertanggungjawabkan. Kayak saya nunjukin. Nah, saya bawa data hadis Sunan Abu Daud 3627. Saya tunjukkan datanya. Bang RK, karena saya mau berdiskusi itu pakai data. Silakan, Bro. Bang RK, maaf izin. Gini ya Islam. Saya bingung lah. Mereka ini orang-orang benar-benar nggak usah berpendidikan, orang pakai otak, pakai akal. Ketika kita sedang menyampaikan berita informasi, yang punya beban pembuktian itu yang menyampaikan informasi, bukan orang yang mendengarkan. Kamu pernah lihat emak-emak bertukar gosip gak? Masa emak-emak bertukar gosip malah yang mendengarkan disuruh cari? Bu, tahu nggak? RT sebelah tuh kemarin beli kulkas. Wih, tahu dari mana? Cari aja sendiri. Sekelas emak-emak gosip aja yang nyebarin gosip itu yang kasih informasi. Ini otak kamu tuh di mana ditaruhnya? Kamu yang duluan. Makanya tadi saya berani taruhan, kenapa? Karena memang kami orang Kristen tidak pernah ada di dalam Alkitab ada tertulis, kecuali, makanya di sinilah poin Islam nggak mengerti dalam diskusi ini. Poin di mana kamu bisa memanfaatkan peluang untuk menjatuhkan RK, menjatuhkan Joseph di depan 7.600 orang, di mana saya dan Bang RK sudah bilang tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab anjing diharamkan. Ketika kamu menemukan, wah ini ayatnya ada, wah ternyata Joseph RK ini bohong. Nah itu kan kesempatan emas buat kamu. Kepikiran nggak otak kamu sampai di situ? Malah kamu nyuruh kami bersumpah, itu otakmu di mana? Hah? Cari ayatnya sampai dapat. Saya nggak peduli mau ada di Gua Hiro kayak sekaligus. Saya tidak peduli. Cari ayatnya. Kamu yang bertanggung jawab. Karena kamu sudah ngomong ada dari tadi. Silakan. Otak kamu gak jalan, saya bingung sama kamu. Yang hal sederhana seperti ini dibuat muter-muter. Saya sudah bilang berkali-kali. Bang RK mungkin sepakat dalam hal ini. Teman-teman juga sepakat. Jangan kebiasaan muter-muter 7 keliling di sini. Praktikan. Kenapa jadi off cam dia itu? Off cam dulu Yusuf. Malu? Malu Kak Yusuf? Off cam dulu Yusuf. Ucup. Ya. Tunjukkan mana datanya. Bingung? Bilang iya saya bingung gitu. Yang jujur sih, jujur mas. Jujur mas, saya bingung gitu. Enggak, iya dari awal itu saya nggak pernah baca Bible, cuma sekali itu saya lihat-lihat. Bohong. Tadi di awal baca Bible, sekarang nggak baca, bohong. Saya cuma baca itu sekali, cuma saudara saya. Atas izin beliau. Enggak. Lu pernah baca apa enggak? Pernah. Kapan? Itu. Boleh menipu dalam 3 hal. Sekarang saya tanya, Bible yang kamu baca, itu kamu baca di perjanjian lama atau perjanjian baru yang ada anjing haramnya? Biar kita dapat clue deh. Yang gua dari tadi nggak dapat poin. Di mana perjanjian lama, perjanjian baru kalau lu pernah baca? Jawab, jangan Protestan. Jawab. Saudara itu orang Protestan. Perjanjian baru di mana anjing haram? Perjanjian lama. Perjanjian lama di kitab apa? Ya itu mas. Saya cuma di awal itu kan. Saya kan tadi pertanyaan. Islam. Nih dengerin ya. Udah nggak bisa diskusi nih Yusuf. Pertanyaan lain, coba pertanyaan lain. Ganti pertanyaan. Kamu nggak bisa diskusi ya. Udah diam aja. Udah dengerin. Jadi tadi kan udah ngomongin anjing, terus ngomongin sunat ya, ngomongin sunat abisanya. Kami sunat itu sudah digenapi dalam pembaptisan. Kenapa? Karena ginilah ya. Bang, saya lagi sibuk bang. Kabur dia. Ya, udah puyeng lah bang RK kayak gini semua orang-orang udah jelas. Kabur dia teman-teman. Maaf katanya, saya lagi sibuk katanya teman. Aduh Tuhan Yesus. 7,6K, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa love orange-nya,
tap layarnya teman-teman, 1 orang 5 kali share teman-teman, kita kencangkan teman-teman ya. Kita naikin lagi teman-teman ya. Bang RK, dari tadi roomnya bau loh. Pada ninggalin kotoran doang, habis itu bau. Iya kayaknya ini. Kabur mereka. Buang hajat kabur, buang hajat kabur gitu mereka. Ada naik kah? Oke, Muhammad Faik. Muhammad Faik. Ya. Oke teman-teman, tanggung teman-teman ya. Jangan tanggung-tanggung kalau mau diskusi ya. Halo, Faik. Oke, turun dulu Faik ya, di bawah ya. Saya biarkan loh ketika kalian mau dengan Bro Jose, kalian by one gitu kan. 1 versus 1. Sabar, yang keren nanti di akhir ya teman-teman ya. Nanti saya kasih pengajaran jaga. Silakan Sahuri. Kita kencangkan tekan share-nya teman-teman ya. Thank you mawar-mawarnya, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sahuri, selamat malam, bisa buka kameranya? Iya, selamat malam. Ya, buka kameranya. Nah, di sini gelap dah. Aduh bang, maaf bang, saya tidak mau diskusi dengan orang gelap bang, maaf ya. Bisa buka kamera, kalau nggak bisa buka kamera saya turunkan pak. Mana? Bisa tak? Oke, bisa. Mana mukanya pak? Gelap. Ya udah Pak, di bawah dulu tap layarnya dalam kegelapan, tap layarnya ya Pak ya. Karena saya mau diskusi dengan bukan radio ya, ingin diskusi dengan orang yang open kamera ya. Kalau bisa mualaf yang baru mualaf kemarin namanya siapa? Demian, bolehlah naik ke sini ya. Ya. Yang Demian itu mualaf itu boleh naik ke sini. Demikianlah video yang tentunya kami bagikan buat Anda semuanya, kiranya dapat terhibur dan kita semua yang sudah menjadi Kristen mendapatkan ilmu atau pemahaman, pengetahuan yang baru dari diskusi ini. Dan tentunya juga menjadi pemikiran ya baru bagi teman-teman yang beragama lain untuk memantapkan hati, mencari juru selamat yang tepat, yang berasal dari sorga dan membawa kita kepada sorga. Jangan kita ikut orang yang tidak pernah ke sorga tapi sok tahu tentang sorga. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada banyak orang sehingga dapat memberkati dan menguatkan, serta dengan video-video ini membuat banyak orang menjadi pengikut Yesus. Jangan lupa juga untuk mendukung dengan like, komen, dan subscribe, dan berdoa bersama untuk para apologet dipakai dan diurapi Tuhan, baik yang ada dalam negeri bahkan yang ada di luar negeri. Dan kita berdoa supaya kedamaian terus tercipta di bangsa kita oleh karena kasih yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video berikutnya.